Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu, peserta seminar webinar aplikasi Sistem Informasi Geografis untuk Sekolah Menengah Kejuruan, khusus di Provinsi Jawa Timur. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk hadir dalam undangan webinar kali ini. Sebelum kita memulai webinar kali ini, kita akan membacakan beberapa tata tertib aturan dalam webinar kali ini. Kami harapkan Bapak dan Ibu peserta webinar dapat mengikuti tata tertib tersebut agar webinar ini berlangsung dengan lancar. Baik, webinar kali ini dalam aturan sebelum memulai web meeting, kita harapkan untuk setiap peserta mematikan speaker pada saat presentasi berlangsung, kemudian mematikan video untuk memperlancar koneksi, dan apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom chat yang ada di platform Zoom untuk memudahkan dalam melakukan diskusi. Dalam webinar kali ini kita juga akan mengadakan beberapa kuis yang nanti akan mendapatkan hadiah menarik dari DataScript dan Esri. Jadi mohon Bapak dan Ibu berkenan mengikuti webinar ini sampai dengan selesai dan nanti menyimak dari beberapa paparan karena kita akan selipkan kuis di tengah-tengah sesi webinar. Baik, sebelum memulai, kami mendapat kehormatan bekerja sama dengan Esri, kami PT DataScript. Saya ingin menjelaskan, mohon maaf sebelumnya, perkenalkan nama saya Danang Kurniawarman yang akan berperan menjadi moderator pada webinar siang pagi hari ini. Kami ingin memperkenalkan diri dulu, kami PT DataScript, kami adalah perusahaan dengan berbasis business solution, di mana kami sudah berkecimpung di Indonesia selama kurang lebih hampir 52 tahun. DataScript khususnya di bidang pendidikan kami menyuplai dan juga memberi dukungan kepada beberapa sekolah dalam penyiapan alat-alat dan juga tools dan software untuk di sekolah khususnya di bidang geomatika dan di bidang geologi pertambangan atau jurusan lain, khususnya di bidang yang kali ini divisi yang kami handle yaitu divisi surveying dan engineering. Tapi beberapa dari divisi DataScript menyuplai juga ke solusi IT seperti komputer dan peralatan sekolah seperti meja dan kursi yang dihandle oleh divisi lain di DataScript karena kami memiliki beberapa divisi. Khusus pada webinar pagi hari ini, DataScript hadir dalam solusi surveying engineering di mana kami memberikan semacam sharing informasi mengenai bagaimana teknik atau tren teknologi terkini yang mendukung khususnya di bidang pendidikan di sekolah, bagaimana proses pengambilan data di lapangan sampai dengan pengolahan data di lapangan sampai dengan menghasilkan sistem informasi, dan aplikasi tersebut sangat sesuai kami harapkan membantu bagi Bapak Ibu yang atau murid atau guru yang berkecimpung di industri nantinya, di industri pendidikan yang terkait dengan geomatika, geologi pertambangan, agribisnis, kehutanan, desain rancang bangunan, di mana sistem informasi adalah suatu hal yang tren digunakan di kalangan industri saat ini. Kami pun banyak menyuplai teknologi tersebut ke kalangan industri saat ini, seperti beberapa perusahaan besar di pertambangan, beberapa perusahaan besar di bidang atau pemerintahan, itu sudah menggunakan teknologi ini di pekerjaan mereka sehari-hari. Baik, saya sedikit terangkan bahwa dalam pengambilan data lapangan, kami memiliki beberapa alat teknologi yang sudah berkembang, seperti 3D laser scanner, GNSS, laser distance meter, total session, dan theodolit. Lalu ada juga proses digitalisasi data, artinya data-data existing yang selama ini mungkin kita dapatkan dari data-data lama, data-data yang berbentuk data digital peta atau data raster, itu sudah bisa dilakukan digitalisasi lagi untuk dilakukan pembaharuan data atau pemutakhiran data. Nah, softwarenya pun sudah sangat beragam. Seperti pada pagi hari ini kita akan dapat kesempatan untuk sharing dengan Esri, salah satu penyedia software GIS terkemuka di dunia. Esri merupakan salah satu tools yang mampu mengolah data-data tadi yang didapatkan dari proses mengolah data lapangan, kemudian diolah menjadi sistem informasi. Nah, nanti akan seperti apa akan kita diskusikan dalam webinar. Lalu terakhir kita juga punya visualisasi, tidak hanya bagaimana kita menyampaikan data tersebut dalam bentuk peta yang umumnya kita sajikan dalam printout data peta 2D dengan plotter besar atau printer besar, saat ini juga sudah berkembang dengan 3D data.
kami pun sudah melakukan beberapa pekerjaan di mana kita menyuplai sistem data dalam bentuk 3D visualisasi dengan printer 3 dimensi, sehingga gambaran atau representasi lapangan itu tidak hanya kita lihat dalam data yang 2D kertas, tapi sudah dalam bentuk 3D fisik yang direpresentasikan dengan printer 3 dimensi. Baik, itu adalah pengantar dari kami harapkan bisa sedikit memberi gambaran kenapa DataScript dan Esri bekerja sama untuk mengadakan webinar pada pagi hari ini. Dan kami harapkan webinar ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu peserta. Baik, sebelumnya kami mendapat kehormatan juga pada pagi hari ini Bapak Agus Karyanto selaku Kepala Seksi dan Sarana Prasarana di bidang pembinaan pendidikan sekolah menengah kejuruan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang berkenan untuk hadir di webinar kali ini. Kami boleh minta izin Pak Agus Karyanto untuk bisa menyalakan mic dan videonya untuk memberikan sedikit sambutan dalam rangka webinar kali ini. Silakan Pak Agus. Selamat pagi Pak Agus, bisa menyalakan mic-nya. Pagi Pak Agus, mohon maaf. Halo, selamat pagi Pak Danang. Ya. Mohon maaf, saya dapat informasi dari beliau yang bersangkutan. Mohon maaf, sangat beliau tidak bisa bergabung pada pagi hari ini karena satu dan lain hal. Jadi untuk webinarnya bisa langsung dimulai dengan pembicara pertama. Oke, terima kasih informasinya. Mohon maaf sekali, sayang sekali pada pagi hari ini kita tidak bisa mendapat kesempatan untuk mendapat sambutan dari Pak Agus, tapi kami harapkan tentu beliau menjadi representasi dari kementerian, terutama dari Dinas Pendidikan Jawa Timur, bahwa acara pada pagi hari ini mendapat persetujuan dari beliau, dan beliau mengharapkan juga ini bisa menjadi sesi untuk sharing informasi. Baik, kami akan masuk ke pembicara pada pagi hari ini. Kebetulan kami mendapat kehormatan juga ada 2 narasumber yang akan berbagi sharing informasi, yaitu yang pertama adalah Ibu Regina Maria Hitoyo. Selamat pagi Ibu Regina. Selamat pagi Mas Danang, ya, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Baik. Ibu Regina adalah perwakilan dari SC Indonesia. Beliau mengambil pendidikan S1 Geodesi Geomatika di Institut Teknologi Bandung, dan saat ini menjadi salah satu education community program di Esri Indonesia. Lalu pembicara kedua kita Pak Sofyan Khairul Anwar. Selamat pagi Pak Sofyan. Ya, pagi Mas Danang. Ya, pagi. Pak Sofyan ini saat ini ya, beliau dari pendidikan mengambil S1 Geodesi di Universitas Gadjah Mada, dan sekarang sedang mengambil S2 di Geodesi di ITB. Jadi ini gabungan nih dari 2 pembicara kita, salah satunya di UGM, dan ada 2 nanti akan menjadi alumni ITB juga nih Pak Sofyan. Pak Sofyan saat ini menjabat sebagai Sales Support Engineer di PT DataScript. Beliau merupakan engineer untuk teknologi survei pemetaan. Baik, tidak memperpanjang lagi, untuk memulai sesi webinar kali ini saya persilakan Ibu Regina dari Esri untuk memberikan pengenalan awal mengenai bagaimana peran GIS atau SIG pada bidang pendidikan khususnya di pendidikan SMK. Silakan Ibu Regina untuk share screen-nya dan menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Mas Danang untuk kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, beserta mungkin ada para siswa juga ya yang bergabung di webinar kali ini. Saya izin share screen untuk materi saya. Oke. Oke, sebelum saya lanjutkan, pertama terima kasih nih untuk kesempatan kali ini Esri bisa bergabung gitu dengan DataScript, memberikan sedikit gambaran seperti apa sih perkembangan teknologi sistem informasi geografis yang ada di luar sana dan nantinya bisa diaplikasikan di sekolah Bapak Ibu dan mungkin teman-teman gitu ya kalau misalnya para student yang join hari ini. Oke, mungkin sedikit perkenalan mengenai Esri. Jadi Esri sendiri adalah pionir dan lead di bidang dan di teknologi sistem informasi geografis.
Jadi teknologi Esri ini berdasarkan data lokasi, berdasarkan data geografis, dan di Esri kita percaya bahwa data geografi, data lokasi, sistem informasi geografis bisa diaplikasikan dan bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Dan di sini nanti setelah Bapak Ibu akan dan teman-teman melihat aplikasi yang dikembangkan di luar sana, mungkin akan mendapat gambaran gitu ya, seperti apa sih pemanfaatannya sehingga bisa memberikan impact atau dampak yang baik di lingkungan atau di berbagai industri. Nah, di sini saya ingin menyampaikan juga beberapa pengguna teknologi sistem informasi geografis, atau lebih spesifiknya pengguna teknologinya Esri di luar sana, supaya Bapak Ibu dan teman-teman murid di sini bisa mendapat gambaran, kenapa sih saya harus belajar sistem informasi geografis, kenapa sih ini jadi suatu hal yang penting. Karena di luar sana banyak organisasi dari mulai yang kecil, dari mulai yang non-profit sampai yang profitable company itu menggunakan sistem informasi geografis di bisnis prosesnya sehari-hari. Mungkin yang familiar, Bapak Ibu pernah mendengar perusahaan oil and gas, perusahaan tambang itu menggunakan sistem informasi geografis. Tapi bukan hanya perusahaan-perusahaan yang konvensional JS user tadi gitu ya yang menggunakan sistem informasi geografis, tapi mulai ke arah retail seperti Coca-Cola, kemudian mulai ke arah banking seperti Bank BNI, Bank BRI, atau yang terakhir yang menggunakan itu ada Bank Muamalat. Mereka menggunakan sistem informasi geografis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis proses di organisasinya. Mungkin kalau yang familiar seperti plantation, forestry itu udah biasa ya, pasti data-datanya data-data lokasi. Nanti kita akan lihat nih, seperti apa sih perkembangan teknologi sistem informasi geografis sampai perusahaan-perusahaan yang tadinya bukan pengguna sistem informasi geografis, sekarang bisa mulai shifting nih, mulai merasakan manfaat dari penggunaan sistem informasi geografis. Selain itu di Indonesia, Esri sendiri punya banyak representatif lokal, jadi nanti ketika ada kesulitan itu lebih mudah gitu ya, berbeda dengan kalau tidak ada representatif lokal, kalau ada kesulitan, ada error, nanti bingung gitu ya mau nanya ke siapa. Nah ini saya mulai dari mungkin Bapak Ibu dan teman-teman siswa di sini pernah mendengar Gartner. Jadi Gartner ini adalah perusahaan sangat besar yang bergerak di bidang research. Jadi dia melakukan banyak research di berbagai industri. Kemudian dia melakukan riset nih. Ternyata di dunia ini dari sekian banyak data lokasi atau data geospasial ini adalah data terpenting ketiga setelah data transaksi dan data log data. Jadi Bapak Ibu, teman-teman yang mungkin kejuruannya dari geomatika atau misalnya dari sipil yang sudah biasa nih memainkan data-data lokasi, patut berbangga gitu ya, ternyata data terpenting ketiga itu adalah data lokasi, dan ini bisa dimanfaatkan di banyak hal atau di banyak industri. Nah ini masuk ke apa sih sebetulnya gitu ya definisi yang menggambarkan apa itu sistem informasi geografis. Jadi sistem informasi geografis ini menggambarkan permukaan bumi, mensimulasikan permukaan bumi dengan cara membuat layer-layer atau lapisan-lapisan. Ketika saya punya data jalan, saya punya data jaringan air, saya punya data jaringan listrik, saya punya data fasilitas umum, saya punya data yang sifatnya demografi, saya punya data dalam bentuk titik, garis, area, atau misalnya saya punya bentuk data dari drone gitu ya, dalam bentuk data citra atau data imagery. Ini semuanya ditumpuk-tumpuk atau dibuat layer sehingga betul-betul bisa menggambarkan apa sih yang ada di luar sana, apa sih gambaran permukaan bumi di luar sana, sehingga ketika kita gabungkan datanya, kita bisa dapat pandangan yang holistik. Holistik di sini artinya komprehensif gitu ya, betul-betul menggambarkan keadaan dunia atau keadaan permukaan bumi itu seperti apa. Fungsinya apa? Ketika kita punya semacam, kalau di Esri bahasanya itu digital twin, kita punya gambaran secara digital dari permukaan bumi, kita bisa membuat simulasi. Kalau ada bencana, gimana sih impact-nya? Kalau saya punya bisnis, di mana sih saya bisa buka bisnis yang terbaik, yang saya pasti akan laku nih produknya, gitu ya. Jadi sistem informasi geografis bisa membuat kita memahami kondisi di sekitar kita seperti apa, memberikan konteks. Oh, kejadian di luar sana itu seperti ini. Nah ini.
Jadi sistem informasi geografis itu bukan hanya berbicara tentang visualisasi sebetulnya. Ada banyak alur atau kerangka kerjanya. Mulai dari pengumpulan data sampai akhirnya saya tahu saya harus ngapain sih dengan data-data yang ada tadi. Dengan misalnya saya punya data jalan, saya punya data sungai. Ini ada urutannya. Jadi sistem informasi geografis ini memberikan kerangka kerjanya. Saya harus ngapain sih next-nya supaya saya tahu saya harus ngapain. Nah, ini dua hal penting sebelum kita tahu harus ngapain gitu ya dengan data yang kita miliki, data lokasi yang kita miliki. Dua hal paling penting adalah saya harus melakukan pengukuran. Saya harus permukaan bumi nih, saya ukur dulu. Saya punya data digitalnya. Kemudian saya gambarkan dalam bentuk peta atau dalam bentuk lainnya. Nah, karena dua hal penting ini, di sini sudah ada tim dari DataScript, Mas Sofyan gitu ya, akan menjelaskan di bagian pengukuran dan visualisasi. Gimana sih caranya sampai akhirnya saya tahu harus ngapain dengan data-data yang saya ambil di lapangan tadi. Oke, mungkin next-nya nih tentang pengukuran dan visualisasi, Mas Sofyan akan menjelaskan. Saya akan stop share terlebih dahulu. Oke, terima kasih Mbak Regina atas pemaparan sistem informasi geografis yang luar biasa. Seperti yang Mbak Regina sebutkan, bahwa saya akan fokus di pengukuran dan mungkin sedikit visualisasi. Mohon izin untuk share presentasi. Oke, tes dulu, sudah terlihat ya? Oke, sudah terlihat Pak. Silakan. Oke, siap. Nah, saya akan lebih fokus di diagram alir ini mengenai measurement dan visualisasi. Jadi, ada berbagai macam tahap untuk menciptakan sampai decision making seperti itu, GIS ini ya. Secara global atau secara umum, sistem informasi geografis adalah bahasa komputer, ya kan? Nah, bahasa komputer itu pertama itu kita input ya, data masukan. Data masukannya apa? Kemudian proses yang selanjutnya untuk tahapan pekerjaannya proses ya. Bagaimana pengelolaan data, manipulasi data dan analisisnya seperti itu. Kemudian sampai jadi keluaran untuk decision making, apa yang terjadi di sekitar kita, apa perubahannya, hasil analisanya apa, keputusannya apa, seperti itu. Nah, yang paling penting untuk sistem komputer ini menganut sistem GIGO kan, garbage in, garbage out. Artinya, kalau kita masukannya sampah, berarti hasilnya juga nggak benar, ya kan, seperti itu. Tapi kalau misalnya data masukan ini kita valid, ya, sumber masukan data base map kita valid, akurasinya bagus, pengukuran lapangan kita valid, data spasial dan data atributnya juga memadai untuk menghasilkan analisa-analisa yang akan dipakai dalam sistem informasi geografis ini. Oke, saya akan fokus ke data masukan atau input. Nah, mungkin teman-teman banyak nih tahu alat-alat mungkin untuk di SMK Geomatika sipil gitu, ada total station, ada theodolit, ada waterpass, ada GPS navigasi, geodetik, ataupun mungkin distometer. Ini alat banyak sekali. Nah, yang cocok tuh untuk pengukuran pengambilan data lapangannya untuk cocok apa aja. Nah, saya akan menjelaskan. Jadi kita jangan sampai seperti ada lalat nih, kita pakai basoka nih untuk membunuh lalat, kan nggak cocok ya, seperti itu. Atau ada gajah, kita mau nangkap gajah bukannya pakai basoka atau pakai peluru senapan, ini kita malah pakai tepokan nyamuk. Nah, ini kan nggak cocok. Nah, untuk pemilihan toolsnya, saya akan menjelaskan bagaimana pemilihan tools untuk data masukan sistem informasi geografis ini. Oke, pertama, apa sih yang paling penting? Tadi Mbak Regina layer-layer. Layer yang kita tumpuk apa pertama kali? Pasti base map ya. Kita membutuhkan data base map. Seperti itu. Nah, base map di ArcGIS itu sudah disediakan. Ada data imagery, ada data jalan, ada data OpenStreetMap, National Geographic. Nah, tapi base map itu juga kemungkinan ada beberapa yang itu terhalang awan, seperti itu yang di sebelah kanan presentasi saya. Atau saya tidak cukup untuk menggunakan data base map dari ArcGIS Online. Saya butuh ngedrone sendiri, foto udara sendiri.
Tes. Halo. Ya, silakan dilanjut, Pak Sofyan. Halo. Ya, silakan. Saya tes dulu ya. Tadi ada yang... Oke, saya lanjut lagi. Sorry. Maaf. Nah, kemudian tadi database map kita perlu untuk menyajikan terbang drone sendiri, foto udara. Lalu bagaimana proses pemetaan foto udara itu sendiri? Ya, tentunya teman-teman di sini mungkin di SMK mungkin beberapa sudah diajarkan secara teoritisnya seperti itu, atau sudah pernah praktek juga cara menerbangkan drone untuk kita bisa menyajikan base image untuk pekerjaan foto udara. Nah, apa yang diperlukan untuk foto udara ini? Yang pertama tentu saja drone-nya. Ya, kita terbang, ada jalur terbang, kita ikuti jalur terbang, terus foto selama sepersekian detik, misal seperti itu. Atau berdasarkan perpindahan jarak, setiap 5 meter, 3 meter dia meng-capture foto yang ada di bawahnya. Tapi tidak cukup dengan drone saja untuk membuatan foto udara. Kita memerlukan ground control point. Nah, ground control point ini didapat dari alat apa? Alat yang memadai yaitu GPS geodetik. Nah, dari Datastrip punya CHC I50. Nah, kemudian teknologi apa yang kita perlu untuk GPS CHC untuk GPS geodetik ini? Ya, kalau drone teman-teman biasa. Kita memerlukan teknologi yaitu RTK radio. Pengukurannya dinamakan RTK radio atau real time kinematic radio. GPS geodetik membutuhkan dua unit GPS. Yang satu sebagai base, yang satu sebagai rover. Base yaitu yang sebelah kiri yang ada di tripod itu, dan rover yang untuk pengukuran GCP-nya. Misal dalam hal ini untuk pengukuran GCP. Nah, kita memerlukan RTK radio dari base ke rover itu dipancarkan melalui gelombang radio minimal itu harus bisa sampai 20 km. Karena kan kita membutuhkan base image yang luas. Biasanya kalau untuk pengamatan foto udara pasti hektar-hektaran. 100 hektar, 200 hektar. Nah, kita memerlukan fitur teknologi RTK radio yang memadai dengan eksternal radio. Atau mungkin kalau memang tidak perlu sampai 20 km, mungkin kita cukup pakai internal radio saja, tanpa eksternal radio itu 2 km. Tapi untuk perekaman data GCP biasanya memerlukan eksternal radio. Tentu saja kita memerlukan titik ikat. Kita berdiri base stationnya yang sebelah kiri itu berdiri di atas titik ikat atau titik order dari BIG. Kemudian, maka dari itu kita memerlukan GPS yang bisa menggunakan fitur course, namanya teknologi course. Ya, teknologi course ini teknologi apa? Ya, itu teknologi di mana di kantor-kantor pertanahan atau di Badan Informasi Geospasial, di Telkom, tiap-tiap daerah itu mempunyai base station sendiri. Jadi kita tidak perlu berdiri base station, ya. Kita hanya perlu berdiri rovernya saja seperti ini. Sebelah kiri kita hanya perlu. Nah, base station dari base ke rover dipancarkan melalui gelombang internet, ya, melalui server Badan Informasi Geospasial. Nah, di sini kita memasukkan di GPS geodetik itu, kita memasukkan IP address-nya, port, kemudian kita panggil base-nya base mana. Kemudian selanjutnya di lapangan kita mendapatkan koreksi dari base kantor pertanahan atau base station dari Badan Informasi Geospasial. Sehingga kita titik berdiri kita sudah terikat dengan titik kontrol dari BIG. Ini prasyarat yang diperlukan untuk pemetaan dengan GPS geodetik. Nah, yang kedua syaratnya dengan course. Yang ketiga ada teknologi lain yaitu mobile base station. Selain menggunakan RTK radio, ya, kita memerlukan fitur teknologi mobile base station ini dalam GPS geodetik. Apa itu GPS mobile base station? Mobile base station artinya base kita dirikan, koreksi akan dikirimkan melalui gelombang internet ke server CHC namanya APIS. Nah, Mobile Base Station CHC dinamakan APIS. Kemudian rover tinggal connect ke servernya APIS tersebut. Selanjutnya dapat koreksi dari base station. Nah, mobile base station ini tidak terikat jarak. Mau lebih dari 20 kilo pun bisa.
hanya perlu gelombang internet. Di mana ada internet, itu bisa digunakan base ke rover, bisa sampai 20 atau 30. Nah, ini teknologi ini yang diperlukan untuk GPS geodetik. Yang keempat, GPS geodetik ini kita tidak perlu khawatir jika hujan atau kabut di gunung, kita ngukurnya ya, kita pagi-pagi itu sudah berkabut. Nah, itu tidak menurunkan ketelitian dari GPS geodetik ini. Nah, mungkin coba saya share GPS geodetik itu, teman-teman tuh coba lihat. Disiram air pun itu tidak apa-apa sebenarnya. Karena GPS asal sudah sertifikat IP. Di GPS kita itu IP67. Ya. Jadi kemudian bisa dilakukan perekaman lagi. Oke. Kemudian ini kita membahas tentang sistem informasi geografis dengan menggunakan GPS geodetik. Tentu saja kita memerlukan fitur di GPS geodetik tersebut di mana selain data spasial yang kita rekam, juga data atribut. Di tengah ini kita contoh untuk merekam data atribut, misal pohon atau lampu seperti itu, berupa poin, line, atau poligon. Bisa dimasukkan di sana. Selanjutnya setelah data spasial dan data atribut ini direkam oleh GPS geodetik, kita ekspor ke shapefile yang didukung oleh ArcGIS, ya, shapefile. Dan kemudian di data controller, sekarang data controllernya itu di GPS CHT sudah Android, sehingga sudah ada shapefile di sana, kita bisa langsung upload misal data kita langsung di lapangan, atau email, atau WhatsApp, silakan. Jadi ini adalah teknologi yang diperlukan untuk perekaman data GIS di GPS geodetik. Nah, penggunaan GPS geodetik sendiri untuk apa sih? Pak, apa untuk drone saja, Pak? Untuk GJP? Tidak juga. Banyak data-data primer sistem informasi geografis yang dihasilkan dari GPS geodetik. Yang pertama, tidak menutup kemungkinan itu peta tata guna lahan. Jadi, tata kota memerlukan updating, ya. Tata guna lahan, apakah itu perkantoran, apakah itu pertanian, apakah itu perdagangan, pemukiman. Nah, ini memerlukan updating yang terus-menerus. Nah, updatingnya menggunakan apa? GPS geodetik. Salah satunya. Oke, yang kedua ambil dari republika.com, ada 700 sengketa batas daerah yang sudah diselesaikan dengan data dasar BIG. Tentu saja ini direkam oleh GPS geodetik juga salah satunya. Ya. Bahkan kita perlu merekam untuk batas daerah sampai level desa. Kalau provinsi mungkin sudah, mungkin batas desa yang masih belum, ya seperti itu. Kemudian untuk pekerjaan road survey dan construction itu memerlukan GPS geodetik juga. Terus kemudian daerah aliran sungai untuk pemetaan das seperti itu, kemudian GPS geodetik. Baik, coba quiz dulu sebentar, saya oper ke Mas Danang untuk memberikan quiz, Mas, silakan. Terima kasih Pak Heru atas paparannya. Nah, seperti saya disampaikan tadi bahwa di setengah sesi kita akan adakan quiz untuk merefresh dan juga memberikan partisipasi pada peserta. Nah, caranya gampang. Silakan buka kolom chat. Nah, nanti di pertanyaan ini akan ada pilihan A, B, dan C ya. Jadi cukup tulis saja jawabannya A, B, atau C, tulis di kolom chat. Nah, yang paling cepat mengisi di kolom chat itu yang akan mendapatkan hadiah souvenir dari kami, Dataseed.Esri. Nah, nanti hadiahnya silakan untuk nanti di akhir acara akan ada kontak person, Pak Juan, silakan nanti masukkan, kirimkan WA saja ke beliau alamat agar kita kirimkan ke tempat Bapak Ibu dan atau para siswa. Baik, silakan Pak Seru untuk di-share pertanyaannya yang tercepat, yang paling benar yang akan mendapatkan hadiah. Silakan. Ups, oke. Baik, pertanyaannya adalah apa nama fitur mobile base station dari CHC? A. Course, B. APIS, C. RTK, dan D. CHC Mobile. Tadi sudah dijelaskan di chat. Wah, terima kasih. Sudah banyak yang masuk. Baik, kita lihat jawaban yang benarnya adalah C ya. B. APIS. Baik, yang jawabannya betul B itu adalah
Nisfu Amaliasani menjawab pukul 10.29. Jawabannya B, betul. Terima kasih atas peserta yang lain. Baik, Ibu Nisfu Amaliasani, silakan nanti untuk mengontak di akhir acara. Stay sampai akhir, nanti ada kontak person, ada nomor HP, silakan nanti untuk WA alamat ke beliau untuk mendapatkan hadiahnya. Terima kasih sekali lagi Ibu Nisfu Amaliasani dan peserta lain yang sudah ikut menjawab. Kita tunggu di kuis berikutnya, nanti masih ada. Silakan Mas Heru dilanjutkan. Oke, saya lanjutkan. Terima kasih, selamat kepada pemenang. Baik, tadi kita membahas pengambilan data dengan GPS geodetik. Nah, untuk yang kedua, saya akan membahas tentang untuk pengambilan data sistem informasi geografis dengan total station. Ya, teman-teman mungkin di SMK sudah ada seperti di SMK Tuban, Nikon XF sudah punya seperti itu. Ada beberapa di SMK Jawa Timur mungkin teman-teman sudah pelatihan nih Nikon XF ini. Gunanya untuk apa sih total station untuk pengambilan data sistem informasi geografis? Ya, untuk pertama-tama saya coba membahas spek dulu. Kenapa sih kita perlu Nikon XF ini? Pertama, kita perlu untuk pengambilan data dengan menggunakan EDM. EDM apa sih? Yang ditembak pakai prisma. Nah, kalau tembakannya pakai prisma itu EDM. EDM prisma range. Nah, ada juga yang ditembak tanpa prisma, yaitu reflectorless atau laser. Ya. Kalau dengan prisma bisa nembak sampai 5.000 meter atau 5 kilo. Kalau tanpa prisma dengan laser sampai 800 meter Nikon XF ini. Ya. Terus kemudian biasanya teman-teman pelatihan total station atau teorik kan biasa dan luar biasa seperti itu. Membutuhkan display di dua display itu dalam keadaan biasa juga keadaan luar biasa. Jadi kita harus punya dua display F1 dan F2. Kemudian sharing intervalnya juga cepat dan ada Bluetooth-nya, memorinya juga cukup dan dual hot swappable. Oke. Jadi syarat yang pertama untuk pengambilan data sistem informasi geografis mempunyai EDM prisma dan laser reflectorless yang jauh dan dapat diandalkan. Dan yang kedua, kita butuh untuk download data semudah mungkin. Nah, di Nikon XF kita harus mempunyai ada fitur download data menggunakan USB yang pertama. Jadi tinggal colok USB, kemudian langsung mendapatkan download data. Tapi untuk perekaman data sistem informasi geografis, saya lebih rekomendasi untuk phone app transfer. Artinya kita mendownload dengan menggunakan handphone kita. Jadi tinggal aplikasi, download di aplikasi, phone app transfer, kemudian download datanya. Jadi sehingga data itu langsung ke HP kita. Nah, untuk mengambil, kenapa kita harus mengambil data di HP kita? Karena untuk langsung di-send atau dikirim melalui email, WhatsApp, ataupun cloud-nya sistem informasi geografis itu sendiri. Ya, sehingga data langsung diolah seperti itu. Dan juga Nikon XF mempunyai fitur download data menggunakan kabel data juga. Jadi ada 3 Nikon XF mempunyai download data USB, phone app transfer, dan dengan kabel data. Seperti itu. Oke, terus yang ketiga untuk pengambilan data harus tangguh seharian di lapangan. Seharian di lapangan baterainya tidak ngedrop nih, ya. Baterainya memadai. Di teknologi Nikon ini mempunyai fitur portable charger. Jadi mungkin aksesoris di luar dari pembelian utama. Jadi kita punya fitur untuk portable charger. Jadi bisa ngecas di mobil atau melalui aki seperti itu. Jadi sehingga kita di lapangan tidak ada jaringan PLN atau listrik, kita cas aja lewat mobil kita atau cas lewat aki mobil seperti itu bisa. Ya, tentu saja Nikon XF mempunyai hot swappable, ada 2 unit baterai, di mana 2 unit itu sudah cukup memadai 8 jam, kira-kira 8 jam pengukuran terus menerus. Nah, aplikasi total station untuk data sistem informasi geografis itu apa? Yang pertama itu topografi kontur. Mungkin di sini ada SMK pertambangan ya, di mana pertambangan itu pasti selalu update topografinya. Di tambang itu selalu update. Dan saya juga pernah setahun kerja di tambang. Dia perlu pengukuran volume, kemudian topografinya yang berubah apa. Kemudian setelah tambang itu sudah tidak digunakan, perlu rehabilitasi, ya, penanaman kembali pohon-pohon seperti itu. Nah, untuk data di pertambangan itu harus selalu update dan dilaporkan di Dinas Pertambangan atau ESDM.
ya. Nah, dan dijadikan tentu saja data sistem informasi geografis. Sudah berapa volume yang sudah diambil, ya, galian tambangnya sudah berapa, topografinya seperti apa untuk rehabilitasinya. Nah, itu tentu saja saya rasa yang paling cocok untuk topografi total station. Walaupun GPS juga bisa, tapi ini bisa saling tidak menghilangkan GPS, ya. Jadi total station tetap penting. Yang kedua, kalau untuk perencanaan jalan, PUPU nih, untuk perencanaan jalan, ya perlu dibuat profil memanjang dan melintang, seperti itu. Nah, dari kontur tadi kita bisa mengenerate profil. Nah, tentu saja topografinya dari total station kita generate profil memanjang dan melintang. Nah, selanjutnya dijadikan data sistem informasi geografis. Nah, yang ketiga mungkin aplikasi total station. Teman-teman pernah lihat yang sebelah kanan ini, peringatan media promosi belum membayar pajak. Nah, untuk spanduk dan baliho yang ada di jalan, yang ada di samping-samping jalan di bangunan, itu perlu membayar pajak. Ya, bayar pajaknya berdasarkan apa? Luas. Ya. Bagaimana cara pengukuran luas itu sendiri? Dengan mata? Kan nggak mungkin. Ya, jadi kita harus menggunakan salah satunya dengan total station. Kita tembak kiri atas, kanan atas, bawah 4 titik tersebut menghasilkan luasan. Ya, tentu saja perlu ada station setup, backside, teman-teman untuk teorinya itu harus selalu dipegang. Selain dengan total station, itu dengan menggunakan Leica BLK 3D. Jadi Leica BLK 3D ini mempunyai fitur. Jadi punya fitur tinggal foto saja, kemudian kita bisa langsung mengukur, ya, mengukur luas, jarak, seperti itu. Ataupun dengan distometer itu juga sudah bisa. Selanjutnya, data tersebut tinggal kalau di Nikon XF tinggal di phone app transfer, terus kemudian langsung ke cloud-nya GIS atau kirim melalui email atau WhatsApp, silakan. Terus kemudian teman-teman pernah mendengar JPO yang di pasar Minggu hancur, runtuh. Nah, itu harus sebenarnya itu harus ada lalu inspeksi aset publik. Nah, inspeksi aset publik ini harus selalu dilaporkan, ya. Tentu saja sistem pelaporannya dengan menggunakan data sistem informasi geografis. Nah, kita harus pelaporannya jarak-jaraknya sudah memadai, tinggi JPO-nya itu sudah memadai, atau ada perubahan deformasi atau tidak. Nah, salah satunya kita harus menggunakan total station untuk perekaman data ini. Atau juga bisa menggunakan Leica BLK 3D. Seperti itu. Kemudian kita Leica BLK 3D langsung bisa dapat report seperti yang ada di bawah. Ya. Oke, baik. Nah, kuis lagi, silakan. Oke, terima kasih Pak Sofyan. Kita masuk ke kuis yang kedua. Silakan dengan cara yang sama ya, menjawab di kolom chat. Cukup A, B, dan C saja. Baik, silakan Pak di-share pertanyaannya. Bagaimana download data total session Nikon XF? Dengan kabel data, dengan transfer arus magnetik, dengan USB atau D, semua benar. Silakan. Oke, terima kasih sudah masuk jawabannya, sangat banyak. Saya periksa dulu, yang betul jawabannya adalah D ya. Dengan kabel data, dengan transfer app, dan dengan USB atau semuanya benar. Baik, yang selamat kepada Fadilah Fitria Wulandari. Fadilah Fitria Wulandari itu menjawab dengan benar, tapi sennya private nih, jadi nggak kelihatan di kolom chat. Oke, tapi jawabannya betul. Selamat kepada Fadilah Fitri Wulandari. Nanti mohon untuk stay sampai akhir dan mengontak nomor telepon Pak Juan di akhir, nanti kita akan tampilkan untuk konfirmasi pengiriman hadiahnya. Selamat sekali lagi. Oke, silakan Pak Heru. Pak Sofyan, lanjut. Terima kasih. Tadi kita sudah membahas GPS, geodetik. Selanjutnya total session untuk perekaman data GIS. Selanjutnya apa nih alat yang paling canggih deh langsung terakhir, ya, yaitu terrestrial laser scanner. Nah, kalau tadi GPS, total session itu hanya mengambil point by point, artinya satu poin kita ambil. Ya, kalau terrestrial laser scanner ini mengambil jutaan poin, 1 juta poin dalam 1 detik. Ya. Akan bisa menghasilkan jutaan poin, artinya itu point cloud, ya.
Jadi range-nya dari, kita mereknya Varu, ada range-nya ada yang 150 meter dari alat ke objek, ataupun dari alat ke objek bisa sampai 350 meter. Selain mendapatkan data point cloud namanya ya, total terrestrial laser scanner ini juga mendapatkan data foto juga, foto dalam bentuk panorama, dan mempunyai fitur HDR juga. Ya. Lalu bagaimana sih aplikasi sistem informasi terrestrial laser scanner? Nah, sistem kerjanya laser scanner dulu deh. Sistem kerja laser scanner dia akan memutar 360 derajat horizontal dan vertikal 320 derajat. Merekam 1 juta titik per detik, membentuk objek. Seperti apa sih objeknya? Nah, kita punya studi kasus nih untuk BIM, Building Information Modeling di Gedung Kementerian ATR BPN. Kita capture menggunakan terrestrial laser scanner, kemudian dimodelkan. Ya. Baik, coba kita lihat. Nah, oke. Untuk datanya itu seperti ini. Data berupa point cloud. Ini adalah jutaan titik sehingga membentuk suatu gedung BPN. Suatu gedung BPN jutaan titik. Ya. Kalau kita zoom saja itu per 1 mili itu ada titik seperti itu. Nah, selanjutnya kalau point cloud saja tidak menampilkan informasi, model 3D ya, 3 dimensi, kita sudah membicarakan tentang 3D. Nah, ini adalah modelnya, ya, model 3 dimensi. Kita definisikan jendela, kaca, pintu, jalan, atau itu ada pohon, seperti itu sudah dalam bentuk 3 dimensi. Ini hasilnya dari terrestrial laser scanner itu tadi. Kita bisa jalan seperti main game ini ya. Teman-teman kalau mau membuat game 3D-nya juga mungkin dari terrestrial laser scanner bisa. Ya, sudah ada. Ya, kayak film Life of Pi. Nah, Life of Pi itu direkam oleh terrestrial laser scanner perahunya. Ya, perahunya kemudian direkam terus dijadikan film. Nah, kalau ini kita untuk engineering. Oke, mungkin saya percepat saja. Langsung data 3 dimensi ini saya coba ke ArcGIS ya. Saya coba ke ArcGIS. Nah, ini. Saya coba tampilkan di ArcGIS dan database pintu, jendela, kemudian AC, perabot itu masuk ke ArcGIS ya datanya. Sehingga untuk apa sih data-data ini? Misal untuk manajemen aset. Nah, BPN nih kan ada anggaran gedung nih untuk servis AC seperti itu. Mungkin ada kerusakan AC. Terus itu harus diketahui AC-nya ada berapa sih? Gitu. Atau pintu. Kalau kita mau ganti pintu semua, pintunya tuh ada berapa? Nah, ini di ArcGIS sendiri ya. ArcGIS. Nah, itu AC-nya kita masukin data atributnya juga. Nah, ini dari terrestrial laser scanner. Nah, contoh misal di sini saya bisa query juga. Coba saya query, kita buka dulu atribut tabelnya. Nah, ini tabelnya ada banyak. Kita query mau apa ini? Query, berapa jumlah pintu di lantai 1? Nah, teman-teman mungkin sudah pernah coba di query di ArcGIS. Seperti itu. Ya, kita tinggal langsung masukkan saja query-nya, sangat mudah. Ya, kita building levelnya level berapa? Saya mau level 1. Lantai 1. Berapa sih jumlah pintu? Saya mau ganti pintu semuanya. Nah, sehingga langsung nanti diketahui jumlah pintu. Nah, itu sudah. Nah, yang warna biru adalah hasil dari query-nya. Jumlahnya ada 37 dari 239 itu semua dari 239. Nah, itu contoh-contoh untuk manajemen aset dihasilkan dari terrestrial laser scanner. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya akan kembalikan lagi nih untuk setelah capture data visualisasi sedikit, saya coba kembalikan lagi. Lalu apa what's next ke Mbak Regina? Silakan Mbak Regina. Ya, terima kasih Pak Sofyan. Menarik sekali ya, mulai dari yang mungkin sudah familiar dari GPS, kemudian ke arah ETS, total station gitu ya, sampai ke laser scanner
yang dalam satu kali pengambilan data sudah banyak point cloud yang diambil, kemudian nanti bisa di-generate sampai dalam bentuk model 3 dimensi, dan nanti bisa dimacem-macemin datanya nih, mulai dari di query sampai nantinya next step-nya adalah dalam bentuk analisis. Saya akan, oke, boleh minta tolong di stop share terlebih dahulu, Mas Sofyan. Ya. Oke, kita kembali lagi nih ke alur kerja atau kerangka kerja di sistem informasi geografis. Kalau tadi kita sudah membahas tentang pengukuran, visualisasi, pemetaan, bagaimana setelah data dikumpulkan, kemudian divisualisasikan gitu ya, baik dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, sekarang kita akan mulai bergeser nih, bagaimana data-data yang tadi bisa kita generate kembali informasi lebih jauh lagi. Supaya apa? Supaya kita tahu apa yang mau kita lakukan dengan data-data yang sudah dikumpulkan. Mungkin sekilas nih, salah satu fungsi yang bisa langsung kita lihat setelah kita mempelajari sistem informasi geografis. Mungkin ada Bapak Ibu atau teman-teman yang tahu di layar saya ini ada gambar apa sih? Gunung apa sih yang ada di layar saya? Mungkin boleh diaktifkan mic-nya. Ada yang tahu di layar saya ini gunung apa sih? Mau 27 juta. Iya. Aman ya. Saya tak buka ke. Tembok niku, tapi jalan-jalan. Gunung apa? Ibu atau teman-teman student ada yang tahu? Merapi. Betul sekali. Siapa tadi yang jawab Merapi? Saya jawab Merapi. Ibu siapa? Ya, boleh di-mute lagi, minta tolong dari tim DataScript boleh di-mute lagi. Tadi mungkin sudah ada yang jawab ya. Ini boleh diketik di chat. Tadi siapa sih yang menjawab ini Gunung Merapi? Ini Gunung Merapi ya. Jadi betul sekali. Gambar di depan ini adalah gambar Gunung Merapi. Mungkin Bapak Ibu tahu di tahun 2010 Gunung Merapi ini erupsi kembali gitu ya. Ada yang tahu berapa banyak jumlah korban dan kerugian yang dialami ketika Gunung Merapi ini meletus? Padahal mungkin Bapak Ibu dan teman-teman tahu nih, si Gunung Merapi ini bukan pertama kali meletus gitu ya di 2010. Bahkan saya pernah ngobrol dengan orang Muhammadiyah Disaster Management Center. Dari tim mereka bilang, kita punya nih Mbak dari zaman sebelum kemerdekaan record tentang berapa kali sih Gunung Merapi ini sudah meletus. Jadi sudah sangat banyak. Ini bukan pertama kali. Nah, walaupun bukan pertama kali, kita bisa lihat di sini ada 353 orang meninggal dunia. Kemudian di sini ada lebih dari 320 orang kehilangan tempat tinggal. Ini saya punya ilustrasinya waktu Gunung Merapi meletus di 2010. Jadi padahal Gunung Merapi ini bukan pertama kali meletus, tapi korbannya tetap banyak. Yang kerugian atau kehilangan tempat tinggal ini tetap banyak. Kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Nah, ini salah satu faktornya. Di lain faktor pasti banyak gitu ya faktor lainnya. Tapi salah satunya adalah karena kita tidak betul-betul merencanakan. Kita tidak melakukan analisis. Ketika Gunung Merapi itu meletus, di mana sih kerusakan terparah terjadi? Laharnya ini akan mengarah kemana? Petugas yang bisa merespon ketika terjadi kejadian gunung meletus itu di mana sih yang terdekat? Profil demografinya, jadi misalnya sudah kejadian nih gunung meletusnya, sudah dibangun poskonya. Kebanyakan yang stay di posko tersebut itu usia berapa sih? Kalau saya mau kasih bantuan, bantuannya yang paling tepat seperti apa sih? Jangan sampai ketika posko dibangun, banyaknya balita yang dikasih bantuan ini Indomie gitu. Jangan sampai seperti itu gitu. Karena tidak ada analisis, tidak ada profiling, tidak ada data spasial di sana gitu ya. Kebanyakan korbannya seperti apa sih? Nah, jadi kita bisa lihat nih, ada sangat banyak manfaat ketika kita punya data lokasi, ketika kita punya data geografis, kemudian kita gali lebih dalam informasinya dalam bentuk analisis atau modeling. Ini ada salah satu contoh lagi. Ini data di luar, saya punya, tadi kalau membahas kita sebetulnya secara teknologi itu sangat bisa gitu ya, mengumpulkan data dalam jumlah yang banyak dalam satu waktu gitu ya, sudah sangat mudah didukung oleh teknologi. Nah, ini salah satu contoh bagaimana data kecelakaan dalam satu tahun dikumpulkan,
Ini datanya di US memang, tapi ini salah satu yang menggambarkan gitu ya. Data dalam 1 tahun, titik kecelakaan itu ada sangat banyak. Kalau kita hanya menampilkan datanya saja, kita nggak bisa nih tahu di mana sih titik kecelakaan yang paling banyak. Kalau kita berhenti hanya sampai di visualisasi, kita nggak bisa take action tadi. Kita nggak tahu mau beraksi apa sih untuk mengurangi tingkat kecelakaan. Tapi kalau saya bergeser ke sini, saya analisis lebih jauh data saya, gitu ya. Saya buat hotspot analisis, contoh paling sederhana. Di mana sih paling banyak titik kecelakaan? Di sini mulai kebayang gitu ya, mulai kelihatan polanya. Oh, ada titik-titik lokasi. Contohnya di sini ada satu lokasi namanya Pasadena. Di situ titik kecelakaannya paling banyak. Tapi kita belum betul-betul tahu sebetulnya berapa besar sih area yang harus kita fokuskan supaya kecelakaannya berkurang. Kalau saya analisis satu step lagi gitu ya, setelah saya hotspot, saya bikin lagi nih, saya generate area-area spesifik sehingga saya tahu lebih tepatnya terkuantifikasi gitu ya, daerah mana sih yang harus saya fokuskan. Kalau saya buat analisis seperti ini, harusnya lebih clear ya. Ada mungkin kalau Bapak Ibu dan teman-teman lihat di situ ada yang warnanya merah pekat, di situ ada 6 area yang berwarna merah pekat, itu adalah area-area dengan tingkat kecelakaan yang paling banyak. Nah, kalau seperti ini, kita lebih clear. Oh, ada 6 area, berapa besar areanya, saya harus melakukan apa di sana supaya tingkat kecelakaannya berkurang. Nah, dari sini cukup nggak sih sebetulnya hanya satu data yang kita tambahkan? Sebetulnya belum cukup kalau misalnya kita mau mengurangi dampaknya gitu ya. Ini kita baru tahu lokasi yang paling banyak kecelakaan. Tapi kita belum tahu penyebabnya apa sih. Kalau masih ingat di slide saya sebelumnya, sebetulnya ada sangat banyak layer-layer yang bisa ditambahkan. Coba kita tambahkan satu layer baru. Kalau Bapak Ibu lihat, di situ ada titik-titik warna kuning dan merah. Di sini titik warna kuning dan merah ini adalah lokasi sekolah. Jadi kalau kita tambahkan lokasi lainnya, informasinya bisa bertambah nih. Ternyata setelah dianalisis, tingkat kecelakaan yang tinggi ini ada korelasinya dengan lokasi sekolah yang ada di sekitar daerah di US tadi, di Pasadena. Jadi kasusnya seperti ini. Jadi di luar sana mereka sudah analisis tingkat kecelakaan dengan lokasi sekolah. Jadi ketika Bapak Ibu orang tua murid mengantarkan siswanya gitu, anaknya, nah ini mereka buru-buru nih mau ke kantor. Nah karena mereka buru-buru, akhirnya mereka nggak lihat sekitarnya, mereka bisa nabrak anak murid yang lain atau orang lain gitu ya. Jadi ada korelasinya lokasi sekolah dengan tingkat kecelakaan yang cukup tinggi karena tadi faktornya adalah orang tua murid yang terburu-buru habis mengantarkan anak mau pergi lagi ke kantor misalnya. Nah dari sini, dari yang tadinya kita hanya tahu di mana tingkat kecelakaan tinggi, kita bisa bertambah kenapanya gitu ya, kenapa tingkat kecelakaannya tinggi. Nah lain lagi kalau misalnya kita tambahkan lagi data-data lainnya, misalnya dengan data populasi, data fasilitas umum, kita bisa bertambah lagi informasinya. Kalau misalnya terjadi insiden, terjadi kecelakaan, di mana sih rumah sakit terdekat, sehingga nanti misalnya walaupun kecelakaannya cukup sering, tapi tingkat fatality-nya menurun gitu ya, karena bisa cepat-cepat diarahkan ke rumah sakit yang terdekat. Nah ini salah satu yang paling mudah bagaimana ketika ada insiden, GIS ini sebetulnya bisa membantu mengurangi, mengetahui penyebabnya itu apa. Oke, kalau tadi lebih ke arah analisisnya, saya ingin berbicara juga tentang seperti apa sih trennya di dunia sistem informasi geografis. Jadi secara teknologi pun pasti berkembang gitu ya. Dari mulai yang tadinya hanya orang-orang yang geoscience, orang geografi, geodesi gitu ya, mungkin orang pertambangan, orang geologi yang menggunakan sistem informasi geografis, ini sebetulnya sudah berkembang. Kalau lihat usernya Esri tadi juga sama ya berkembang. Mulai dari yang tadinya hanya plantation, oil and gas, berkembang ke arah retail, ke arah banking, perbankan, sampai ke industri-industri kreatif gitu yang tadinya mungkin orang tidak terpikir, oh bisa memanfaatkan sistem informasi geografis. Apa? Karena teknologinya juga berkembang. Yang tadinya hanya bisa dimanfaatkan perorangan, si teknologi GIS ini berkembang ke arah distributed. Distributed di sini artinya berkembang ke arah web GIS, berkembang ke arah bagaimana hasil analisis, data spasial ini bisa di-share ke banyak orang dengan secara mudah dan bisa diakses, bisa dianalisis ulang oleh antar organisasi. Nanti kita akan lihat gambarannya seperti apa.
Ini salah satu contoh, mungkin Bapak Ibu pernah melihat gitu ya. Ini kalau mau coba akses juga nanti kita akan share materinya. Bapak Ibu bisa akses linknya di bagian bawah. Ini adalah salah satu dashboard yang selalu digunakan di mungkin media-media berita gitu ya, ketika menggambarkan kondisi saat ini pandemi COVID-19 sudah seperti apa sih per negara. Apakah Indonesia yang terburuk misalnya, atau ternyata di luar sana banyak negara lain yang lebih buruk kondisinya tentang COVID-19. Jadi salah satu bentuk modern GIS, bagaimana hasil analisis, bagaimana hasil pengumpulan data lokasi, data spasial itu bisa di-share ke banyak orang dengan mudah. Jadi ini bentuk aplikasi yang bisa diakses secara web atau online dengan menggunakan berbagai device. Jadi di situ kita bisa lihat negara itu kasusnya seperti apa, kemajuannya seperti apa. Jadi sudah berkembang nih dari yang tadinya mungkin hanya dicetak, hanya beberapa orang yang bisa tahu datanya seperti apa, sekarang shifting. Yang dicetak tadi sebetulnya bisa loh di-share secara dinamis. Secara orang-orang bisa langsung berinteraksi dengan datanya. Orang bisa zoom ke daerah yang dia inginkan, orang bisa zoom out ke daerah yang tidak dia inginkan. Atau misalnya ketika ada suatu perubahan data dari pemilik datanya, publik atau misalnya organisasi lain atau tim lain di organisasinya itu bisa langsung melihat perubahan datanya seperti apa. Ini salah satu bentuk modern GIS. Nah, ini contoh lainnya. Saya punya satu kumpulan aplikasi yang menggambarkan bagaimana kondisi ketika ada banjir. Ini lokasinya di Musi Banyuasin. Contohnya, bagaimana kolaborasi data. Tadi ya, kalau bicara tentang data dari Mas Sofyan, sebetulnya banyak gitu ya jenis data yang bisa diambil. Ini contohnya data dari BMKG, ada data tentang cuaca. Kemudian misalnya, sebetulnya kalau sekarang banyak populer juga data-data dari sensor, IoT gitu ya. Nah, ini ada data juga dari sensor. Di sebelah kiri, ini ada sensor dari sungai gitu ya, di pintu air. Kemudian di sini digabungkan juga, kalau tadi Mas Sofyan sempat membahas, ada loh aplikasi untuk mengambil data di lapangan melalui Android misalnya. Nah, ini di bagian kiri bawah, di situ ada data yang dikumpulkan melalui Android tadi. Statusnya seperti apa gitu ya, ada petugas juga yang mengambil kondisi di lapangan seperti apa. Nah, yang menarik adalah ketika kita bukan hanya sekedar visualisasi datanya. Di tengah ini kan ada visualisasi datanya, tapi di bagian bawah, Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa melihat di situ ada summary dari datanya. Jadi tidak cukup hanya visualisasi, tapi harus ada summary-nya. Sehingga ketika level misalnya gubernurnya atau bupatinya gitu ya, saya pengen tahu nih sudah separah apa, dia bisa langsung lihat secara komprehensif datanya gitu ya. Saya langsung tahu summary-nya, datanya ada berapa, CCTV-nya ada berapa, rentang usia yang terdampak itu banyaknya di usia berapa, apakah usia anak muda, atau usia balita, atau usia sekolah, atau usia lansia misalnya. Jadi bantuan yang perlu difokuskan itu bentuknya seperti apa. Ini contohnya nih, ada mobile application yang diakses juga untuk melaporkan keadaannya. Dan dia langsung mengakses lokasi di aplikasinya misalnya. Nah, ini bisa menambahkan foto juga, mungkin saya percepat aja. Nah, ini contohnya ada foto yang diambil. Ya, jadi GIS ini bergerak ke arah sana gitu ya, ke arah kolaborasi, integrasi dari berbagai teknologi, dari berbagai cara pengambilan data. Ada data CCTV juga itu bisa digabungkan juga. Nah, ini misalnya di publik juga bisa melihat di sekitar saya ini kalau saya terdampak banjir, kira-kira fasilitas pemerintahan yang bisa saya kontak tadi ya, yang bisa merespon kejadian itu siapa sih? Oh, yang terdekat di sini ada kantor polisi misalnya. Atau di sini misalnya ada beberapa puskesmas, oh ternyata malah terdampak juga. Kalau saya mau akses puskesmas atau fasilitas kesehatan yang tidak terdampak, di mana sih daerahnya yang tidak terdampak? Kira-kira seperti itu. Nah, ini bagaimana arah ke sana dan lain sebagainya. Oke. Jadi secara umum, di sistem informasi geografis yang modern, ini memprovide atau memfasilitasi 3 sistem dasar. Yang pertama adalah sistem of record. Sistem of record di sini adalah penyimpanan data. Jadi bagaimana tadi misalnya saya sudah mengumpulkan data melalui GPS, saya sudah mengumpulkan melalui
ETS juga atau station gitu ya. Saya kumpulkan juga pakai laser scanner misalnya ya dari kampus, atau saya misalnya sudah kumpulkan dari citra satelit, atau saya sudah kumpulkan dari data sosial media, atau student-student membuat data di tabel kemudian dimasukkan gitu ya ke dalam suatu peta. Nah, ini bagaimana sistem informasi geografis yang modern ini memfasilitasi setiap data yang berbasiskan lokasi dan non-lokasi itu bisa dikumpulkan dalam suatu portal yang bisa diakses oleh banyak orang dalam satu organisasi, dan masing-masing orang ini punya kapabilitas yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang pembuat data, ada yang menganalisis gitu ya. Kemudian bergerak lagi nih, tadi bukan hanya menyimpan data, tapi juga bisa dianalisis. Tadi contohnya Mas Sofian juga udah menampilkan bagaimana di sistem informasi geografis dalam bentuk desktop, kita bisa query nih data-data. Atau tadi contohnya, saya bisa buat hotspot analisis, saya bisa buat area-area untuk membagi jumlah kecelakaan yang paling banyak ada di mana. Sampai ketika kita sudah bergeser ke arah WebGIS, ketika saya sudah punya data, saya sudah punya analisis, saya bisa sharing nih hasilnya seperti apa. Misalnya BNPB, sudah melakukan analisis, oh daerah yang paling banyak COVID itu di mana sih? Atau kemarin dari beberapa universitas juga melakukan banyak analisis, misalnya fasilitas kesehatan yang akan sangat terdampak itu di daerah mana. Nah, mereka bisa menyampaikan informasi tadi. Jadi bukan hanya segelintir orang yang tahu informasi lokasi, informasi yang penting tadi, tapi semua orang bisa akses ketika kita sudah mulai bergeser ke arah WebGIS tadi. Jadi trennya ke arah sana gitu ya, ke arah kolaborasi, integrasi, sharing data, bisa mengkonsum berbagai tipe data, mulai dari data yang familiar di spasial, ada shapefile, ada data-data dari point cloud tadi, sampai ke yang non-spasial seperti data PDF, tabel, itu juga bisa dikonsum di sistem informasi geografis yang modern. Nih ya, jadi ini yang paling penting nih, kalau kita pengen tahu, ini udah modern belum sih sistem informasi geografisnya? Kalau udah modern, dia akan support 3 hal ini. Dan sebetulnya ada tambahan lagi ketika kita punya data sensor atau IoT tadi. Nah, ini data-data real time tadi juga bisa dikonsum di sistem informasi geografis dan bisa kita tampilkan. Saya punya beberapa studi kasus gitu ya, bagaimana sistem informasi geografis yang modern bisa dimanfaatkan. Tapi sebelum ke arah studi kasus, saya pengen kasih lihat nih, kira-kira diagramnya seperti ini. Ketika Bapak Ibu dan teman-teman punya berbagai tipe data, mulai dari tabel, peta tadi dari survei lapangan, kemudian ada juga data-data dari portal kementerian, atau misalnya saya terbangin drone gitu ya, atau misalnya data dari sosial media. Nah, ini semuanya bisa digabung, dan kemudian kita bisa menghasilkan berbagai output yang berbeda-beda tergantung kebutuhannya seperti apa. Dan yang menarik adalah, setiap aplikasi atau output yang dihasilkan ini sekarang sudah tidak sulit lagi. Dulu misalnya kalau saya sebagai orang GIS, saya pengen bikin aplikasi, saya pengen buat web aplikasi misalnya bisa diakses di browser, dan ini fungsinya untuk memberikan informasi tentang pandemik di sekitar saya misalnya. Nah, kalau saya mau buat aplikasi seperti itu, saya harus bisa pemrograman. Saya harus bisa misalnya JavaScript lah minimal untuk menampilkan datanya. Nah, sekarang dengan modern GIS, ada kemudahan orang-orang yang non-programmer tadi juga bisa membuat aplikasi. Karena di Esri kita sudah menyiapkan beberapa template yang bisa dikonfigurasi, jadi tidak perlu coding semuanya, hanya tinggal drag and drop untuk membuat suatu aplikasi. Contohnya yang John Hopkins tadi, dashboard COVID-19, itu sebetulnya tidak ada coding sama sekali. Saya hanya konfigurasi, saya drag and drop, saya mau menampilkan data apa sih dari data yang sudah saya kumpulkan. Nah, karena tadi kebutuhan manusia tentang sistem informasi geografis, tentang data spasial itu meningkat, jadi kita nggak bisa lama-lama lagi di programmingnya nih untuk bikin aplikasi, untuk membuat suatu sistem informasi. Jadi dipercepat dengan adanya template-template tadi. Nah ini, jadi si sistem informasi geografis ini seperti benang emas yang menggabungkan berbagai teknologi di luar sana. Karena teknologi, inovasi penampilan data, inovasi komputasi, sains, metode analisis itu selalu berkembang. Tapi SIG atau sistem informasi geografis ini akan jadi wadah untuk menggabungkan semua inovasi-inovasi teknologi tadi. Nah ini contoh lainnya lagi, gabungan berbagai teknologi, mulai dari sensor, di sini di sebelah kiri, Bapak Ibu bisa melihat ada sensor yang terpasang di petanya, sehingga kita bisa tahu
keretanya ini udah sampai mana sih. Kemudian di bagian tengah ini ada teknologi object detection namanya. Jadi dari CCTV kita bisa kenali objek ya. Nah dari situ gak berhenti sampai hanya di mengenali objek, tapi sampai dianalisis. Ada titik-titik di mana saja sih yang sangat banyak orang berkumpul. Kemudian digabung juga dengan CCTV biasa gitu di keretanya. Jadi saya bisa tahu nih, oh kereta ini ngelihat apa sih sepanjang perjalanannya. Dan tidak berhenti sampai di sana, si aplikasi GIS ini juga menggabungkan atau menampilkan summary dari datanya. Load keretanya seperti apa, kecepatannya seperti apa, di masing-masing stasiun ini apakah sudah mencapai target atau belum. Jadi nanti ketika ada trouble atau ada masalah, misalnya saya nih sebagai kepala KAI, misalnya kalau di Indonesia gitu ya, saya tahu harus ngapain, karena seluruh data yang menampilkan atau yang menggambarkan keadaan di lapangan itu saya sudah tahu semuanya. Jadi kalau saya mengambil keputusan itu seharusnya sudah lebih baik, karena datanya sudah komprehensif, tidak parsial, terpisah-pisah. Ini contoh lainnya lagi, penggabungan antara data IoT tadi, data dari sensor, dengan data 3 dimensi. Nah ini data di Jakarta, data dari Transjakarta gitu ya. Jadi API-nya dibuka untuk kita ambil datanya pergerakannya seperti apa, beserta dengan data 3 dimensi. Jadi kita bisa tahu nih, oh kereta Transjakarta ini udah sampai mana sih, gitu ya. Kondisinya seperti apa? Siapa sih drivernya saat itu? Oke, ini contoh lainnya lagi. Kalau tadi 3 dimensi digabungkan dengan sensor. Nah, ini adalah contoh data forecast cuaca dari BMKG. Jadi waktu itu Esri bekerja sama dengan BMKG. Jadi BMKG ini salah satu usernya Esri. Bekerja sama untuk memantau kegiatan Asian Games di 2018. Jadi secara 3 dimensi kita bisa bikin manajemen ruangan gitu ya ketika ada Asian Games. Kalau saya mau menonton suatu pertandingan tertentu, saya tahu harus kemana. Kemudian dengan adanya data cuaca, saya bisa tahu kalau misalnya di jam sekian, hari sekian, ada kegiatan apa, ini apakah akan terdampak dengan cuacanya, misalnya sedang turun hujan, berarti saya harus menyiapkan ruangan yang indoor juga gitu ya, karena bisa jadi akan turun hujan di tanggal tersebut. Nah, ini kita bisa lihat ada facilities, pintu masuknya ada di mana aja, kalau saya mau menempatkan security, daerah mana sih yang perlu difokuskan. Nah, ini kelihatan venue di mana. Ada beberapa venue ya untuk Asian Games itu bukan hanya ada di Jakarta sebetulnya. Nah, seperti ini. Jadi mempermudah level decision maker, level public untuk tahu kondisinya seperti apa sih di kegiatan Asian Games tadi. Oke, ini contoh lainnya lagi tentang perkembangan teknologi sistem informasi geografis ke arah machine learning. Atau misalnya mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman pernah mendengar ke arah kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Jadi, kecerdasan buatan ini bukan hanya dalam bentuk robot, dia bisa mikir, mungkin kalau pernah dengar Sofia, bukan hanya seperti itu ternyata bentuk kecerdasan buatan, tapi di arah spasial, di arah sistem informasi geografis pun ada. Bentuknya seperti apa sih? Bentuknya nanti seperti melihat tren, kemudian ya forecast gitu ya, kira-kira ke depan itu akan seperti apa, dan atau otomasi. Misalnya tadinya kalau saya mau buat data digital building footprint dalam satu area, tadinya saya harus betul-betul digitasi satu persatu. Nah, sekarang dengan adanya kecerdasan buatan tadi, ada kapabilitas untuk diotomasi. Saya akan secara otomatis dari data-data citra, itu kedeteksi building footprint-nya seperti apa sih, kotak-kotak bangunannya seperti apa sih. Jadi saya nggak perlu semuanya harus digitasi gitu ya. Saya cukup digitasi area yang kecil untuk melatih komputernya gitu ya, nih loh bangunan itu bentuknya seperti ini, saya latih komputer, nanti si desktopnya tadi akan berpikir untuk kita, oh kalau bentuk building footprint itu seperti ini, nanti di area yang lain dia akan buat otomasi tadi, gedung-gedung itu bentuknya seperti ini, dia akan buat poligon-poligon dari bangunan-bangunan yang ada. Kalau ini contohnya yang CCTV, jadi nanti akan masuk nih datanya ke dalam sistem portalnya tadi, yang system of record tadi, ketahuan, oh di titik ini ada orang, di titik ini ada mobil, kendaraannya seperti apa.
Dan nanti setelah datanya terkumpul, kita bisa analisis lebih jauh. Misalnya polanya seperti apa sih? Banyaknya yang lewat ini manusia, sepeda, kendaraan roda 2, atau kendaraan roda 4 misalnya. Jadi kalau saya mau buat suatu regulasi, akan lebih tepat sasaran gitu ya. Nah ini contoh lainnya lagi, di BNPB, salah satu penggunanya Esri juga, mereka sudah melakukan analisis kerentanan di Indonesia ini terkait berbagai kebencanaan, mulai dari banjir bandang, gempa bumi, kebakaran hutan, sampai tanah longsor. Jadi bisa dibandingkan nih, ada daerah-daerah yang memang rentannya ini lebih rentan gempa bumi misalnya, atau lebih rentan tanah longsor, atau lebih rentan kebakaran hutan. Dan ketika kita tahu lokasinya di mana, kita tahu apa yang harus dilakukan untuk mencegah, karena bencananya nggak bisa dicegah gitu ya, tapi dampak dari bencananya itu bisa kita kurangi ketika kita tahu lokasinya di mana, profil demografinya seperti apa yang harus dilakukan, misalnya jalur evakuasi dan lain sebagainya. Nah ini contohnya lagi, ketika kita sudah tahu kebencanaannya apa, yang rentan di daerah tersebut, kita bisa overlay lagi dengan data demografi. Oh, ada sekian kelurahan, ada sekian populasi yang bisa terdampak ketika bencananya terjadi. Waktu di Palu likuifaksi, kita bisa langsung tahu nih, oh, walaupun memang waktu sebelum kejadian kan kita belum tahu ya. Jadi setelah terjadi, baru nih orang-orang heboh, oh iya ya, GIS ini bisa dipakai ya, untuk tahu kira-kira berapa banyak sih yang harus disiapkan, karena populasi yang terdampak kira-kira sekian banyak. Ini contoh lainnya lagi, ada berapa sih fasilitas umum yang bisa diakses untuk membantu ketika kejadian atau kebencanaan terjadi. Atau jumlah pos pengungsiannya ada berapa sih? Ada di mana aja pos pengungsiannya? Kalau saya mau menyalurkan bantuan, paling efektif jalurnya lewat mana? Atau daerah mana yang belum banyak bantuannya? Ini kalau dilihat di sebelah kanan, di sini ada teksnya juga. Jadi orang yang mengawasi di posnya itu dia bisa melaporkan kebutuhannya seperti apa. Di sini ada tulisannya, tolong bantuan makanan, minuman, obat, dan lain-lain. Nah, ini beberapa contoh di dunia nyata. Mungkin kalau tadi belum terlalu kebayang ya, bener nggak sih ada gitu ya. Nah, di luar sana, di beberapa pemerintah daerah, mereka sudah memanfaatkan sistem informasi geografis ini. Mereka punya comment center, mereka bisa lihat day to day ada data apa sih, ada kejadian apa di daerahnya. Nah, ini beberapa contoh dari data-data spasial yang masuk. Kita bisa lihat rencana pola ruang, persilnya seperti apa, kalau misalnya mau manage sampahnya seperti apa. Ini contohnya di Kota Tangerang. Nanti kalau misalnya, oh saya pengen lihat lebih jauh nih Tangerang seperti apa, nanti bisa di-searching aja Tangerang Geoportal, dia akan keluar langsung nih semua aplikasi di Kota Tangerang yang dibangun di atas platform ArcGIS, platform modern GIS. Ini contoh lainnya lagi, ini juga di Jakarta. Jakarta ini juga pengguna teknologi modern GIS atau ArcGIS. Bagaimana mereka punya data 3 dimensi, mereka punya data rencana pola ruang, mereka bisa gabungkan dengan data existing gitu ya. Yang rencana dengan yang existing itu ada nggak sih yang nggak sesuai misalnya. Kemudian kalau misalnya saya mau lihat perbandingannya seperti apa sih, zona pertanian lahan basah dan lain sebagainya, kita bisa tampilkan grafiknya. Nah, ini contohnya. Jadi kita bisa tahu paling banyak di area Jakarta itu, paling banyak itu areanya apa sih? Oh, ternyata zona perumahan, wajar karena Jakarta cukup padat penduduk. Kemudian secara analisis 3 dimensinya kita bisa tahu nih, ketika saya mau membangun gedung yang baru atau apartemen baru, kalau di Jakarta kan sering sekali gitu ya, penambahan gedung baru. Saya mau tambah atau membangun suatu gedung baru, apakah ada dampak nggak sih ke sekitarnya? Misalnya ada Taman A nih, Taman A ini nanti akan ketutupan bayangannya nggak sih ketika pagi hari, siang hari, dan sore hari? Ini kelihatannya, ada bayangan yang berubah. Pagi, siang, sore kelihatan nih arah bayangannya, arah bayangan dari gedung masing-masing. Apakah kalau saya punya taman di sini, dia akan terdampak ketika pagi hari gitu ya, dia akan ketutupan bayangan. Oke. Nah, selain data-data yang memang dimiliki oleh instansi atau organisasi, di Esri sendiri kita sudah menyiapkan juga kumpulan data, atau kalau di Esri kita sebutnya Living Atlas.
dari berbagai provider data di luar sana. Ada USGS, NASA, NOAA gitu ya. Nah, ini mereka sudah menghosting datanya juga di Esri dan itu bisa diakses oleh publik atau penggunanya Esri untuk dianalisis lebih jauh atau di-overlay dengan data-data yang sudah dimiliki oleh organisasinya sendiri. Nah, kalau lihat tadi ada banyak pemanfaatannya, ada banyak pengembangannya. Jadi kita bisa simpulkan sistem informasi geografis, pemetaan tadi ya. Jadi kalau misalnya sekarang Bapak Ibu dan teman-teman udah ada di track yang benar nih, belajar tentang pemetaan, tentang SIG yang modern, ini udah bagus nih, karena si SIG ini bisa jadi dasar untuk memahami, atau misalnya saya pengen lihat konteksnya nih, kalau ada kejadian A di permukaan bumi itu konteksnya seperti apa sih? Kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Oke, ini penutup. Kira-kira kalau kita tahu aja itu ternyata tidak cukup, kita harus coba melakukannya. Gitu ya. Mas Danang, saya masih punya waktu untuk coba demonya. Oke, silakan. Oh, masih cukup ya? Ya. Oke, ini mencoba aja. Nanti kita lihat seperti apa sih tampilan integrasi gitu ya antara ketika saya menambahkan data, itu otomatis akan tertambah juga di aplikasi yang sudah saya buat. Silakan Bapak Ibu dan teman-teman coba mengakses link yang sebelah kiri, yang bit.ly SIG SMK. Jadi tinggal diketikkan, kalau misalnya menggunakan handphone atau laptop, diketikkan bit.ly/SIG SMK, nanti akan terbuka yang warna hijau seperti ini. Nah, kalau sudah terbuka yang hijau seperti ini, Bapak Ibu bisa pilih yang open in browser. Jadi ini adalah contoh aplikasi yang bisa digunakan untuk pengumpulan data dan nanti akan integrasi langsung ke aplikasi yang dalam bentuk dashboard yang sebelah kanan. Silakan pilih yang di browser aja supaya cepat gitu ya. Kemudian nanti diisi datanya. Oke, silakan Bapak Ibu, saya akan tampilkan juga di chat mungkin ya, supaya gampang diakses, nggak usah diketik sendiri. Sebentar. Saya akan share di chat. Silakan Bapak Ibu akses link yang saya sampaikan di chat. Bapak Ibu nanti akan membuka browser seperti ini. Nanti akan terbuka browser seperti ini. Nah, sebetulnya Bapak Ibu juga bisa menginstal aplikasi, tapi karena waktu kita terbatas, saya tidak menyarankan. Silakan Bapak Ibu membuka yang open in browser. Misalnya sudah diklik nih yang open in browser, dia akan terbuka seperti ini. Kalau sudah terbuka seperti ini, silakan Bapak Ibu mencoba mengisikan data-data terkait Bapak Ibu dan teman-teman sendiri. Nama siapa, asal sekolahnya, statusnya nih apakah sebagai guru, murid, atau misalnya kalau di luar guru dan murid bisa pilih yang lainnya, kemudian diisi di sini sebagai apa. Ini tidak wajib diisi, tapi silakan kalau mau coba diisi emailnya. Kemudian di sini ada maps atau location-nya, tapi mungkin memang ketelitiannya tidak terlalu baik ya, berbeda dengan yang disampaikan oleh Mas Sofyan tadi ya, karena itu yang memang betul-betul geodetik sekali. Nah, kalau ini hanya menggunakan GPS yang ada di handphone atau di device Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa akses yang ini, Find My Location, klik yang ini yang seperti gambar GPS, atau bisa diketikkan alamatnya ada di mana di sini. Kalau sudah, boleh disampaikan pendapat, atau misalnya di skip juga nggak apa-apa. Boleh ditambahkan foto juga. Setelah itu langsung klik kumpulkan. Nah, nanti otomatis, di sini sudah ada Sisilia Dea Saputri, Ibu Sisilia Dea Saputri. Datanya sudah masuk. Oh, murid ya. Sudah masuk, ada siswa yang mengisi datanya sebagai murid, Sisilia Dea Saputri. Jadi otomatis ketika ada yang mengisi di
aplikasinya, atau tadi misalnya yang dijelaskan oleh Mas Sofyan, ada nih data gitu ya, sudah dikumpulkan menggunakan total station atau GPS. Kemudian kita masukkan nih ke sini, otomatis nanti gurunya misalnya di sekolah udah langsung lihat datanya seperti ini. Ada data lagi yang masuk, guru Ibu Surya gitu ya, lokasinya ada di mana aja sih yang mengumpulkan data. Seperti ini, datanya masuk lagi. Oke, ada lagi titik-titik. Oh, langsung banyak. Oke, jadi secara kasat mata nih, Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa langsung melihat dari sekian banyak yang mengikuti webinar hari ini, yang mengisi juga di aplikasi, saya bisa lihat di sini ada hanya 9% siswa yang mengikuti. Sisanya guru semua gitu ya yang mengikuti webinar hari ini. Saya bisa lihat juga, misalnya saya pengen tahu nih, Pak Heri ini ada di mana sih? Nah, dia akan membuat flash seperti ini. Atau misalnya saya mau tahu, tadi nih student yang sangat sigap langsung mengisi, ada di mana sih lokasinya? Oh, ada di sini gitu ya. Ini sebetulnya saya juga tadi pagi mengisi, Mbak, gitu ya. Jadi ada yang misah sendiri di Bandung gitu ya lokasinya. Dan kita bisa membuat aplikasi ini dynamic, artinya ini kalau Bapak Ibu akses linknya, mungkin saya coba kopikan juga linknya supaya bisa diakses aplikasinya. Bentar. Nah ini untuk aplikasi dashboardnya tadi untuk melihat datanya. Nah ini Bapak Ibu sudah bisa mengakses sendiri gitu ya, tanpa perlu saya, oh sebentar saya screen capture dulu misalnya gitu ya. Ketika datanya bertambah, otomatis setiap yang punya link aplikasinya, dia akan melihat tambahan datanya juga. Misalnya di sini saya mau lihat, oh ada seperti ini gitu ya. Masing-masing data bisa saya ambil, bisa saya lihat detailnya seperti ini. Oke, silakan sambil melihat presentasi mungkin bisa terus menambahkan data. Nanti bisa dilihat juga, oh data saya udah masuk belum ya? Saya langsung buka aplikasi dashboard yang sudah saya share di chat juga. Seperti ini. Kita bisa langsung melihat sebarannya rata-rata itu ada di mana sih. Kalau saya zoom ke daerah ini, oh hanya ada 1 data. Kalau saya zoom di daerah Jawa Tengah, berarti hanya 3 data. Kalau saya fokus ke area Jawa Timur, ada 12 data yang masuk. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke presentasinya. Tadi dapat gambaran ya Bapak Ibu dan teman-teman bagaimana sistem informasi geografis yang modern, bukan hanya storing data, tadi data yang masuk itu simpan, tapi juga bisa kita analisis summary-nya seperti apa, banyaknya ini datanya yang masuk, apakah student, guru, kemudian daerahnya ada di mana aja, sampai nantinya untuk engagement. Engagement di sini adalah kemudahan ketika Bapak Ibu bisa mengakses datanya. Jadi saya bisa menyampaikan informasi tadi, oh banyaknya guru loh yang ikut webinar ini, Bapak Ibu bisa langsung tahu informasi yang sudah dikumpulkan tadi. Oke, kita kembali ke presentasi. Oke, ini salah satu bentuk modern GIS, integrasi antara aplikasi. Kemudian di Esri juga memang kita punya fokus kegiatan dan program yang memang untuk mendukung pendidikan. Nanti kalau Bapak Ibu tertarik dan ingin mengekspor seperti apa sih programnya, seperti apa sih bentuk supportingnya, Bapak Ibu bisa kontak ke tim DataScript gitu ya, ke Mas Danang atau ke Pak Juan tadi. Untuk saya pengen dong gitu punya kerjasama juga untuk membangun yang tadi sistem portal yang terintegrasi dan lain sebagainya. Dan kita juga dengan GIS modern tadi, kita punya banyak learning resource yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu, bisa diadopsi untuk materi di kelas misalnya. Jadi nggak perlu dari nol saya bikin sendiri, saya tinggal lihat di luar sana, orang-orang mengajar GIS yang modern itu seperti apa sih. Silakan nanti kalau tertarik bisa menghubungi Pak Juan gitu ya, untuk lihat, oh programnya seperti ini ya, kalau saya mau mengajar supaya murid-murid saya ini siap kerja nih di industri atau di perusahaan-perusahaan besar tadi, saya harus ngapain sih? Nah, ini sudah ada set course-nya gitu atau pelatihannya. Oke, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Ini salah satu tagline yang saya sangat suka, bagaimana GIS yang modern ini bisa unlocking. Unlocking di sini artinya melihat data bukan hanya sebagai data saja, tapi ini bisa menjadi suatu informasi untuk take action atau mengambil aksi apa sih yang harus dilakukan gitu, apa yang bisa dilakukan supaya mengurangi dampak-dampak negatif tadi.
Oke, mungkin itu materi dari saya. Saya kembalikan ke Mas Danang. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih. Selamat siang, Mbak Regina. Baik, Bapak dan Ibu, kita masuk ke sesi Q&A ya, atau sesi tanya jawab. Jadi silakan, seperti tadi saya sampaikan di awal, untuk ajukan pertanyaan di chat, apapun mengenai aplikasi JAS-nya, atau tadi mungkin mengenai bagaimana pengolahan data di lapangan. Narasumber kita, Pak Sofyan dan Ibu Regina, nanti akan membantu menjawab pertanyaan yang diajukan. Silakan masuk ke kolom chat. Baik, mungkin belum ada. Saya tanya dulu deh ke Bu Regina untuk pertanyaan awal. Kira-kira bagaimana fungsi, tadi kan cerita mengenai interaksi JAS di bidang industri gitu ya. Nah, sekarang bagaimana fungsi kita nih sebagai mungkin di kalangan sekolah, itu starting awal apa ya yang bisa kita lakukan awal untuk membuat semacam pilot project aplikasi JAS gitu. Apakah kira-kira kita bisa berpartisipasi itu tadi mengikuti dalam form, atau kita bisa meng-create nih konten sendiri dari sekolah, mungkin dalam praktek belajar dan sebagainya yang bisa menjadi dasar untuk informasi JAS. Oke, terima kasih Mas Danang untuk pertanyaannya. Jadi di modern JAS tadi kita bisa start sesuai kerangka JAS tadi ya, dari mulai measurement, atau kalau misalnya kita sudah punya data, itu kita bisa langsung start ke analisis tadi. Kalau sudah punya data, berarti next step-nya adalah saya harus punya wadahnya untuk mewadahi semua data yang sudah saya miliki tadi. Berarti yang paling ideal adalah bentuknya dalam bentuk portal tadi, supaya mudah diakses. Misalnya, apalagi kondisi pandemi saat ini gitu ya, kalau saya sudah punya banyak data, saya mau share nih ke guru lain, saya mau share ke murid-murid saya. Kalau sudah dalam bentuk portal, ini akan lebih mudah nih ketika saya mau share data spasialnya. Nanti ketika ada update perubahan datanya, saya nggak perlu, bentar ya, saya kirim lagi by email gitu ya, update perubahan datanya. Nggak perlu, karena dia sudah bentuknya portal tadi, kalau saya update sama modelnya kayak yang Survey 123 dan dashboard tadi, saya update di aplikasi, sudah terupdate juga datanya di dashboardnya. Jadi, start bisa dari existing data bisa, atau misalnya saya sudah punya data, berarti tinggal punya wadahnya. Saya harus punya wadahnya, setelah datanya dikumpulkan dalam satu wadah, dalam satu platform, dalam satu portal. Nah ini next-nya bisa di macam-macam ini, setiap sekolah. Bisa dianalisis, bisa buat output tadi, banyak macam-macam aplikasi. Kemudian nanti yang menarik lagi adalah kalau masing-masing itu belajar juga gitu ya, pakai course yang tadi sudah saya share. Mungkin next bisa saya share juga ke tim DataScript beberapa learning resource yang nanti bisa dimanfaatkan di sekolah sih untuk belajar modern JAS tadi. Seperti itu Mas Danang, kira-kira gambarannya. Thank you, terima kasih Bu Regina. Baik, ini udah ada pertanyaan masuk dari, ini private masuknya jadi nggak kelihatan. Ibu Fadila Fitria menanyakan, saya Fadila Fitria dari SMK 6 Malang, apakah gambar 3D yang dihasilkan dari aplikasi, oh ini ke Pak Sofyan nih, aplikasi terrestrial laser scanner dapat diedit, misalnya untuk perencanaan renovasi gedung. Silakan Pak, apakah TLS itu datanya bisa diedit, misalnya untuk kebutuhan renovasi gedung, mungkin aplikasinya seperti apa? Silakan Pak Sofyan. Oke, ini pertanyaan yang menarik sekali menurut saya. Jawabannya secara singkat itu bisa. Saya langsung ke contoh saja. Jadi ada customer kita, customer DataScript itu beli terrestrial laser scanner. Arsitek dia penggunanya untuk apa? Jadi ada gedung tua, kemudian tidak punya gambarnya, tidak punya denahnya, tidak punya data 3D-nya. Nah, kemudian mau direnovasi. Nah, kalau direnovasi itu kita perlu data teknis, data 3D, denah, seperti itu yang sudah terukur, dan ini terukurnya teliti, seperti itu ya. Nah, ini kita perlu pertama-tama capture data 3D-nya dulu dengan terrestrial laser scanner. Kemudian langkah kedua model. Setelah kita dapat existing as-built-nya, existing data 3D-nya, baru kita renovasi. Ya, kita edit data 3D modelnya. Jadi bukan data point cloud yang dari laser scanner yang diedit, bukan. Tetapi data 3D modelnya diedit. Seperti itu. Ada juga contoh misal fasad mall itu kan tiap ada event itu berubah. Misal seperti event Natal, fasad mall pasti kan berubah depannya mall itu ya.
terus kemudian tahun baru Hijriyah atau Lebaran, itu fasadnya mall selalu berubah. Nah itu bagaimana kita meng-capture data as build-nya? Nah perubahannya itu kita perlu merenovasi. Nah data 3D model inilah yang diperlukan. Jadi diambil datanya dengan TLS, kemudian setelah itu kita merenov seperti apa. Dari data 3 dimensi itu kita berkreasi. Arsitek ini berkreasi. Bagaimana untuk renovasinya seperti apa. Tapi yang perlu untuk data 3D modelnya itu sebagai base, sebagai dasar analisanya dia. Seperti itu kira-kira jawabannya. Baik, mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya nih dari Adian Gadis 1, oke, email ini ya. Apakah sudah ada dalam satu objek misalnya gedung kantor berupa apa sebagai data? Apakah sudah dalam satu objek misalnya gedung kantor berupa, oh mungkin data existing-nya sudah ada, mungkin ya maaf kalau saya salah, maksudnya mungkin data existing itu sudah ada, nah itu bisa di-combine nggak mungkin dengan data yang baru, mungkin begitu ya. Oke, ya ini menarik. Bagaimana kalau ada data existing, data saya punya tapi dalam 2 dimensi, ya kan? Dalam 2 dimensi datanya. Tapi belum 3D, Pak. Bisa nggak di-combine dengan terrestrial laser channel? Bisa jawabannya. Yang pasti yang pertama-tama kita harus menyamakan sistem koordinatnya dulu. Sistem koordinatnya sudah sama, misal ada benchmark-nya atau ada titik ikatnya, seperti itu. Nanti tinggal overlay antara misal kita punya data denah, tapi kita mau jadi 3D nih data denahnya dari terrestrial laser scanner, bisa itu ditampilkan. Seperti itu. Tapi mungkin ada deviasi nanti atau ada pergeseran di antara, karena ketelitian laser scanner itu sendiri sangat teliti ya, milimeter. Nah ini denah tersebut itu dihasilkan dari data apa atau dari total station. Kalau saya rasa dengan total station itu sudah cukup teliti juga, akan overlay-nya sudah cukup bagus. Tapi kalau misal datanya denahnya dari langsung gambar gitu 5 meteran, mungkin agak-agak ada deviasi di antara terrestrial laser scanner dan data denah atau dihasilkan dengan meteran. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Sofyan atas jawabannya. Mungkin kemudian ke Pak Heri Pratikto, manfaat apa yang bisa kita aplikasikan bagi sekolah, khususnya bidang sarana dan prasarana? Oke, mungkin ini kedua-duanya deh. Mungkin ke Mbak Regina dulu deh. Manfaat apa yang bisa kita aplikasikan bagi sekolah, khususnya bidang sarana dan prasarana ini dengan aplikasi GIS? Oke, terima kasih Mas Danang dan Pak Heri untuk pertanyaannya. Mungkin saya mau nambahin juga mengenai data. Kalau misalnya data tadi bisa kita collect sendiri gitu ya, atau data existing. Nah, sama sebetulnya di beberapa kementerian tadi mereka sudah share juga datanya untuk diambil oleh publik untuk dijadikan sebagai acuan atau dasar. Mungkin saya mau coba, boleh saya coba share screen sedikit supaya saya bisa kasih gambaran? Oke, boleh. Saya stop share dulu. Ya. Oke. Ini contohnya tadi yang Tangerang, mereka sudah share datanya gitu ya. Ini ada maps-nya masih load. Nah, ini ada beberapa aplikasi yang bisa diakses dan ini si datanya itu bisa diambil. Ini contohnya batas wilayah. Nah, di sini datanya ini bisa diambil dalam bentuk service atau reservis. Jadi saya bisa copy nanti si reservisnya. Kemudian saya bisa langsung buat peta saya sendiri. Jadi saya ambil reservisnya, kemudian saya buat tambahkan di peta saya sendiri. Itu mungkin beberapa contoh data yang sudah existing di sistem GIS. Atau tadi misalnya dengan Living Atlas, di sini sudah ada semacam galeri data lah. Misalnya saya pengen data Sentinel. Nah, di sini sudah ada nih data Sentinel, saya bisa tahu ketelitiannya seperti apa, ini bisa langsung saya tambahkan di peta saya gitu ya. Kemudian untuk sarana dan prasarana, sebetulnya paling mudah melihat di contoh-contoh di pemerintah daerah. Contohnya di Jakarta 1, mereka punya sangat banyak aset, mulai dari bentuknya lahan sampai bentuknya misalnya yang memberi pemasukan ya, contohnya reklame gitu ya, atau misalnya marka jalan, atau misalnya kabel, terus pipa-pipa. Nah, itu sebetulnya mereka sudah petakan juga asetnya. Dan ketika sudah dipetakan asetnya, sudah dikumpulkan datanya, mereka bisa lihat tampilannya seperti ini. Saya mau lihat, let's say, apa ya,
Ya ini misalnya peta guna lahan existing gitu ya, seperti apa. Jadi di sarana dan prasarana, pasti startnya harus tahu dulu aset saya misalnya ada di mana sih untuk Sarpras gitu ya. Setelah saya tahu aset saya baru bisa maintain tadi, saya bisa monitor aset saya, kondisinya seperti apa, apakah masih sesuai dengan data yang saya miliki saat ini. Baru setelah itu bisa dikombinasikan dengan misalnya saya punya data aset baru. Nah ini datanya apakah berdekatan, kemudian kalau mau saya jual, kira-kira nilainya berapa sih? Nanti bisa kita overlaykan dengan data, area aset saya misalnya bentuknya lahan gitu ya. Ada di daerah komersial atau ada daerah perumahan, berarti saya bisa jual ke developer. Kira-kira harganya berapa sih sekarang gitu ya, tanah di sekitar saya. Kurang lebih seperti itu sih untuk sarana-prasarana. Kalau ini levelnya mungkin lebih luas ya, karena pemerintah daerah. Kalau misalnya level sekolah, nanti areanya pasti lebih kecil. Kalau ini contohnya saya satu gambir gitu ya, nanti di sini sudah ada aset-aset, bentuk-bentuk asetnya gitu ya. Atau kalau satu sekolah, kelihatan gedung-gedungnya itu punya gedung apa aja misalnya. Atau yang menarik, kalau kemarin di masa COVID, di ITS itu mereka punya manajemen untuk studentnya, mahasiswanya gitu ya. Kalau waktu awal banget, apakah semuanya sudah pulang mahasiswa saya? Apakah ada yang terjebak di Surabaya nggak bisa pulang gitu ya? Oh, lokasinya ada di mana aja. Mereka memanfaatkan survei yang sama. Setelah mereka kumpulkan, mereka jadi tahu mahasiswa-mahasiswi saya, oh ada yang nggak pulang dan mereka kesulitan makanan. Berarti dari kampus memberikan bantuan berupa sembako misalnya atau makanan. Jadi ada sangat banyak sih pemanfaatannya, mulai dari aset yang bergerak, tidak bergerak, sampai ke ya bentuknya objek manusia gitu ya, bisa kita petakan juga ada di mana dan kita bisa leverage tadi sampai saya tahu harus ngasih bantuan apa misalnya. Itu mungkin ya di level sarana dan prasarana untuk manajemen asetnya. Oke, terima kasih banyak Bu Regina. Oke, tidak ada pertanyaan lagi. Baik, saya akan masuk ke sesi berikutnya. Terima kasih. Kita akan masuk ke kuis nih. Nah, ini ada kuis lagi ya. Sebelum kita tutup event kali ini, kuis yang pertama yaitu sumber data sistem informasi geografis dapat diperoleh salah satunya melalui data terestrial. Yang termasuk data terestrial di bawah ini adalah, nah silakan untuk mengisi di chat jawabannya A, B, dan C. Oke, silakan. A, jumlah penduduk, B, data survei pengukuran dengan total session dan jenis RTK, atau C, peta geologi dan jenis mineral misalnya. Oke, saya coba chat. Oke, jawabannya adalah B, betul. Selamat kepada Ibu Pipit Prima Desinta. Ibu Pipit Prima Desinta, selamat. Jawabannya B, data survei pengukuran itu adalah data terestris. Baik, selamat. Nanti mohon untuk stay tetap di kontak. Di akhir nanti saya akan share kontak untuk alamat. Baik, silakan jika masih ada pertanyaan. Sebenarnya kami masih buka sesi Q&A. Masih ada waktu nih. Kalau ada yang ingin memberikan pertanyaan atau ada yang kurang jelas. Oke, maaf nih ada yang belum terbaca ternyata. Saya minta maaf. Ibu Siti Malika, sangat terpukau dengan sistem digitalisasi otomatis. Aplikasi apa yang dipakai? Apakah berbeda dengan ArcGIS? Oh, oke. Ke Mbak Regina. Sorry, saya kembali ke Q&A. Ini ada beberapa pertanyaan yang baru masuk soalnya. Maaf. Ya, terima kasih Mas Danang, Bu Siti untuk pertanyaannya. Betul Bu, sebetulnya itu menarik sekali gitu ya. Kalau mau lebih deep lagi, mungkin ada perlu satu sesi lagi gitu ya, membahas tentang bagaimana sih artificial intelligence di spasial atau di GIS, atau kalau di Esri kita sebutnya Geo AI atau Geo Artificial Intelligence. Jadi untuk memanfaatkan Geo AI ini, memang nggak mungkin GIS-nya doang gitu ya, butuh library ke arah Python-nya. Jadi nanti kalau di Esri, kita biasanya menggunakan ArcGIS Pro untuk otomasi digitasi tadi. Dalam ArcGIS Pro-nya kita menarik Open Science Library di Python. Sebetulnya bisa di atas ArcGIS Pro-nya langsung, sudah ada tools existing-nya. Tapi kalau misalnya ternyata, oh ada beberapa library yang saya harus tarik lagi, ya itu bisa pakai Python aja nanti. Kalau di Esri sebetulnya sudah ada Python-nya juga, kita sebutnya ArcPy. Jadi bisa juga semuanya nggak perlu buka aplikasi lain, kita bisa tarik library tadi di ArcGIS Pro aja gitu. Jadi selain ArcGIS Pro, Python-nya juga harus menguasai. Jadi kalau mau ke arah sana, mungkin mulai belajar Python-nya tadi, Bu, Pak.
Oke. Ini tuh Mas Danang. Ya, thank you Bu Regina. Oh ya, mungkin saya bisa informasikan juga bahwa DataScript dan Esri tadi saya bilang sesuai di awal bahwa kita sebenarnya ingin membantu sekolah untuk bisa mengaplikasikan informasi sistem geospasial ya, dan juga peralatan untuk menunjang ya, seperti tadi yang disampaikan oleh dua narasumber. Kami di tahun lalu mendapat kepercayaan untuk membantu sekolah untuk mendapatkan tools-tools tersebut, tapi memang belum lengkap semua. Maka di tahun ke depan dan mungkin di akhir tahun ini kami berharap bisa membantu sekolah untuk menyediakan sistem ini agar bisa teraplikasi gitu. Tidak hanya kita bicarakan tadi di sesi webinar ini, tapi kita juga inginkan agar sekolah bisa mengaplikasikannya. Nah, tadi Esi sudah sempat menyinggung sedikit bahwa tidak hanya kita mendeliver tools-nya ya, tapi ada beberapa program-program pelatihan. Jadi kami sangat berharap mungkin setelah dari webinar ini, pihak-pihak sekolah bisa kontak dengan kita langsung. Kita mungkin bisa mengadakan yang sifatnya private ke sekolah-sekolah gitu ya Bu Regina. Kita mengadakan private sekolah-sekolah, kami pun juga lakukan hal yang sama untuk yang peralatan alat. Jadi kita lakukan private pengenalan secara langsung, kalau nanti mungkin sikonnya sudah membaik ya, kita harapkan segera berakhir pandemi ini, kita mungkin kita bisa hands on langsung ke sekolah, kita bisa tunjukkan langsung aplikasinya gitu, sehingga kita bisa merasakan aplikasi dan manfaatnya gitu. Jadi ini juga kami mengharapkan setelah ini kita bisa bekerja sama secara lebih intens dengan masing-masing sekolah. Baik, oke, terima kasih. Ini ada yang langsung memberikan komen di chat. Sangat berharap untuk mendapatkan pelatihan privat sekolah dengan biaya khusus untuk keperluan pendidikan. Siap. Ini yang kita harapkan. Kita pengen setelah event ini adalah tidak hanya berhenti di sini, tapi kita bisa berkomunikasi ke masing-masing sekolah untuk kita menghadapi challenge-challenge-nya. Karena kami tahu di sini ada beberapa jurusan. Saya beberapa waktu yang lalu baru berkomunikasi dengan jurusan di geologi pertambangan. Di sana mempunyai challenge yang berbeda-beda seperti tadi Pak Heru sampaikan, ada yang memang concern kepada pertambangan, ada yang memang concern kepada hasil dan riset, analisis dan macam-macam. Nah, itu karena ujungnya kita ingin membantu agar sekolah dan siswa ini bisa mengimplementasikan hal tersebut. Bagi kita yang di kalangan industri begitu ya, ini membantu karena banyak sekali di kalangan industri sekarang kita kenalkan teknologi seperti ini, tapi banyak resources yang belum siap. Terutama seperti tadi TLS itu kita sudah masuk, dibutuhkan sekali, tapi ternyata tidak ada tenaga kerja yang menguasainya, sehingga instansi tersebut hanya kebingungan. Kadang-kadang mereka justru habis biaya, habis tenaga untuk belajar training, tapi akhirnya mereka hanya mendidik orang yang memang tidak ada di bidang background-nya gitu. Sedangkan bagi SMK kami harapkan jika sudah menguasai, tentu memang sudah menyiapkan dirinya untuk menjadi tenaga ahli di bidang ini, dan ketika sudah masuk ke dunia profesional itu pasti akan sangat dibutuhkan gitu. Saya rasa mungkin bagi Bapak Ibu yang sekolah atau gurunya di bidang geomatika sekarang saya rasa sedang tinggi ya permintaan untuk juru ukur misalnya. Nah, itu sedang tinggi-tingginya nih, saya tahu banyak sekali siswa-siswa sekolah yang sekarang sudah kerja praktek bersama dengan beberapa kantor pertanahan gitu. Saya rasa Mas Sofyan juga bisa sharing nih karena beliau juga berkecimpung juga di bidang ini. Itu saya rasa banyak sekali permintaan di sana, sehingga tentu kami harapkan ketika teknologi ini sudah diserap di level SMK, maka ketika kita bicara di level industri kami juga terbantu dalam hal mengaplikasikannya seperti itu. Jadi ya ini dua arah lah, bersinambungan kerjasama atau kolaborasi yang bisa kita harapkan. Baik, tidak ada lagi pertanyaan yang masuk. Baik, untuk materi nanti akan kita share. Terima kasih yang sudah register by email di form registrasi. Nanti akan kita share email untuk link materi yang disampaikan oleh Ibu Regina dan Pak Sofyan pada siang hari ini. Saya masuk ke satu lagi deh, kuis ya. Baik, ini ada satu lagi kuis, pertanyaan terakhir. 3 fundamental sistem diversity ArcGIS atau ArcGIS, System of Record, System of Insight, dan System of Engagement. Silakan. Bu Regina, jawabannya apa nih? Jawabannya tiga-tiganya ya, betul. Oke, baik. Jawabannya tiga-tiganya. Jadi yang menjawab paling pertama adalah Pipit Prima Desinta. Sama nih kayaknya nih, yang tadi juga ya. Selamat sekali lagi yang Ibu Pipit Prima Desinta bisa langsung mengontak di akhir acara. Nanti ada kontak Pak Juan untuk bisa mengirimkan alamat ya, untuk kita kirimkan souvenir dari DataScript dan Esri. Kami ada t-shirt, nanti kalau Esri ada souvenir khusus. Baik, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya. Nah, ini mohon di print screen kontak
dari Pak Juan Raden Sijabat. Beliau adalah representatif Datascript dan Esri yang ada di Jawa Timur. Nomor HP beliau di 0813 3113 7889. Emailnya di juan_radan@datascript.co.id. Yang tadi mau nangkuis juga silakan untuk WA ke beliau alamatnya nanti supaya kita bisa aturkan pengirimannya. Silakan sekali lagi bisa dicatat nomornya Pak Juara dan Sejabat. Bagi yang tadi menanyakan juga mungkin ada pertanyaan yang kurang jelas atau hal yang kurang jelas, silakan juga kontak ke beliau. Bisa menanyakan langsung segala hal yang tadi disampaikan atau mungkin membutuhkan informasi lebih lanjut. Tadi ada beberapa di kolom chat, saya lihat ada yang menanyakan mengenai katalog, informasi list produk, dan sebagainya. Silakan, nanti Pak Juan akan membantu untuk menjawab. Baik, sebelum saya tutup, mungkin ada closing remark nih dari Ibu Regina dan Pak Sofyan. Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari diskusi di siang hari ini? Mungkin sekitar 1 menit, silakan Bu Regina dulu. Oke. Terima kasih Mas Danang untuk waktu dan kesempatannya. Saya cukup tertarik nih karena banyak antusias dari guru dan siswa gitu ya untuk lebih lanjut lagi mempelajari tentang GIS, dan saya yakin hari ini baru startnya aja gitu ya. Bapak Ibu lihat, oh di luar sana sudah perkembangannya sejauh ini gitu ya. Ada otomasi digitasi, ada data 3D digabung dengan data IoT. Nah ini baru start awalnya, seperti yang tadi saya share gitu ya di PPT saya. Mengetahui aja itu nggak cukup. Melihat aja itu nggak cukup, tapi harus melakukan juga gitu ya, supaya benar-benar menguasai. Jadi next step-nya mudah-mudahan setelah ini Bapak Ibu bisa menghubungi Bapak Juan gitu ya, kemudian kita bisa komunikasikan lebih jauh lagi nih, apa sih yang bisa dilakukan, apakah saya bisa mencoba bikin juga tadi aplikasi yang saya share, gimana sih caranya gitu ya, kurang lebih seperti itu sih Mas Danang. Mungkin ada tambahan dari Mas terima Sofyan. kasih Pak Sofyan, mungkin kira-kira ada simpulan yang bisa disampaikan. Oke, untuk teman-teman yang di SMK ini, untuk capturing data, wajib bisa total station dan GPS geodetik. Kenapa saya bilang wajib? Karena Mas Danang tadi sudah menyebutkan bahwa di industri-industri ini butuh tenaga-tenaga ahli. Seperti saya berkecimpung di dunia PTSL juga. Nah itu prasyarat saya untuk SMK itu wajib bisa GPS geodetik, total station, bahkan drone seperti itu minimal. Bahkan nanti saya akan tidak menutup kemungkinan untuk 3D ya, 3D data. Jadi teman-teman harus selalu belajar untuk capturing data. Selanjutnya dilanjutkan oleh pengolahan data. Itu wajib bisa ya Mas Danang. Jadi untuk teman-teman silakan terus belajar. Nanti untuk mungkin ini baru awal pengetahuan saja. Nanti untuk kita in-depth-nya lagi, mungkin Mas Danang nanti akan memberikan webinar-webinar atau kita langsung in touch langsung ke teman-teman. Terima kasih. Thank you, terima kasih Pak Sofyan. Jadi kami harapkan sharing informasi kepada si pagi hari ini bisa bermanfaat dan bisa membuka kerjasama dan silaturahmi dengan Bapak dan Ibu, guru dan teman-teman dari SMK. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada segala kekurangan. Terima kasih dan selamat siang.